terhadap jembatan juga cukup banyak. Terbukti dari nanti ada ICEE ya. Ada lomba-lomba itu juga tentang jembatan dan sebagainya ya. Saya berharap bukan karena saya orang jembatan, tapi saya bisa melihat bahwa manfaat jembatan itu cukup besar di dalam pembangunan infrastruktur kita, dalam pengembangan ekonomi dan sebagainya, dalam masalah sosial dan sebagainya. Oke, nggak berpanjang kata, saya akan coba share apa yang akan saya sampaikan hari ini. Slide saya bisa kelihatan ya? Oke, guys. Nah, saya akan menyampaikan menyelaraskan desain, metode konstruksi dan estetika pada jembatan. Mungkin kalau ngitung jembatan kayaknya banyak sekali yang sudah bisa. Metode konstruksi juga sudah sering saya sampaikan. Walaupun sebetulnya metode konstruksi ini sifatnya sangat dinamis. Kalau desain jembatan itu sebetulnya kalau bisa dibilang itu aja. Jadi bagaimana dia cantilever ya, mungkin pada waktu masuk kuliah pertama kali kalau zaman saya ya selalu tekankan ilmu sipil itu cuma 3. Momen sama dengan 0, aksial sama dengan 0, gaya horizontal sama dengan 0 totalnya. Sigma momen sama dengan dan sebagainya. Ya sebetulnya memang kalau ngitung ujung-ujungnya ke situ lagi. Kita belajar tentang kestabilan dan kekuatan dan sebagainya. Tetapi sebetulnya yang sangat berkembang itu adalah metode konstruksi. Metode konstruksi itu kita cukup tertinggal sedikit lah ya di belakang dibanding negara-negara lainnya, bahkan Cina sekalipun. Ya, Cina memang untuk jembatan metode konstruksinya luar biasa, dan sebetulnya metode konstruksi ini menolong pada suatu sisi bahwa estetika jembatan itu akan sangat baik kalau memang metode konstruksinya memungkinkan. Kenapa? Saya cuma kasih contoh satu aja ya yang di gambar depan ini. Ini sebetulnya terpaksa lengkung. Jadi kalau ada orang nanya, apakah ada keuntungannya dibikin lengkung dan sebagainya? Apakah memang sebagai seorang desainer Anda ingin membuat lengkung supaya lebih indah? Sejujurnya kalau orang sipil atau struktur jembatan pengennya lurus-lurus aja. Karena mungkin di sini sangat tahu begitu ada lengkung, ada yang namanya efek torsi dan sebagainya yang mengakibatkan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jauh lebih complicated cara ngitungnya, jauh lebih complicated metode konstruksinya. Karena selain ada pergerakan arah vertikal, dia juga ada pergerakan arah horizontal selama during construction. Nah, ini sebetulnya melengkung gara-gara ada kebutuhan lahan yang tidak bisa kita semena-mena, namanya di Jakarta bisa naruh pier di mana saja. Ini pier yang sebelah kiri ini malah ketemu underpass sekalian. Nah, jadi artinya ini adalah kondisi, nanti di akhir akan saya sampaikan, estetika yang tercipta karena lingkungan. Jadi terpaksa dia. Tetapi begitu dia tersambung, dilihat dari atas, dari samping, dari bawah, oh ternyata kok jadi sederhana tetapi estetikanya baik. Ya, jadi dalam hal ini nanti akan masuk kategori estetika yang tercipta karena kondisi lingkungan yang mendukung. Ya. Tetapi sebelum ini tadi yang saya sampaikan, keterkaitannya bahwa desain jembatan yang baik mempertimbangkan berbagai aspek, kemudian metode konstruksinya, dan yang paling penting kemampuan mengintegrasikan antara desain yang mematuhi kaidah struktur. Jadi pertama kali ya selalu saya sampaikan kaidah strukturnya dulu patuhi. Bukan dalam artian kita nggak terima ya kalau jembatan terlalu melintir-melintir supaya indah. Tetapi saya sangat berharap itu tetap bersifat struktural. Karena kalau cuma tempelan-tempelan, terus terang saya suka keberatan kalau ada tugu dikasih kabel-kabel disebut, oh itu sudah mirip sebagai jembatan cable stay. It's totally different. Jadi beda banget gitu. Jadi konsepnya juga beda. Dan saya selalu keberatan kalau tiba-tiba diminta untuk mendesain, ya udah yang sederhana aja, nanti tinggal dihias dengan kabel-kabel yang sifatnya tidak sebenarnya kabel gitu ya, karena sebetulnya dalam kabel itu banyak forces yang harus kita perhatikan dan sebagainya. Nah sebetulnya kalau kita cukup mematuhi kaidah struktur, kemudian kita filsafah bentuk struktur itu seperti apa, kalau lengkung harus gimana, kalau doyong ke depan bagaimana, kalau doyong ke belakang bagaimana dan sebagainya, itu kita patuhi, itu otomatis dan didukung dengan situasi alam dan lingkungan akan memberikan estetika yang baik. Nanti saya akan kasih contoh yang sudah jadi dan contoh yang masih dalam propose saya. Nah, bagaimana cara saya mempropose sesuatu yang baru supaya dia masih terkait dengan kaidah struktur yang benar, metode konstruksi yang memungkinkan. Jadi harus metode konstruksi yang memungkinkan dan ujung-ujungnya akan menimbulkan suatu estetika yang cukup baik. Nah, di sini saya sebelum bicara panjang lebar bagaimana
atau menunjukkan ini nih kalau estetika yang bagus begini. Sebelumnya tetap saya selalu memulai dengan tata cara perencanaan jembatan. Jadi saya selalu menyampaikan nanti di bawah di samping di sesudah slide ini saya selalu mengatakan merencanakan beda dengan menghitung. Waktu kita belajar waktu masih kuliah kita mungkin masih diajari menghitung. Jadi menghitung jumlah tulangan, menghitung balok, menghitung kolom dan sebagainya. Tetapi kita belum merencanakan sesuatu benda yang akan jadinya seperti apa, fungsinya akan seperti apa. Nah, karena ini kita bicara tentang estetika ya, saya selalu menyelipkan foto-foto atau gambar-gambar jembatan yang sudah jadi, yang pada akhirnya menjadi suatu ikonik daerah tertentu. Ini adalah foto di jembatan Soekarno, namanya Jembatan Soekarno di Manado. Jadi dia single pylon, dia cable stay. Sebetulnya cable stay kalau orang bilang, bentuk pylonnya kok gitu-gitu mulu sih, ya memang sih saya pengen merubah bentuk pylon. Di kemudian hari, di selanjutnya saya selalu berusaha untuk memberikan bentuk tersendiri buat pylon. Tetapi sebetulnya dengan kesederhanaannya dia, single pylon, bentangnya 120 kiri kanan, cuma satu melompati suatu pelabuhan, didukung dengan suatu kondisi pelabuhan yang memang bentuknya sudah rata-rata seperti itu. Kemudian ada kapalnya bukan didatangkan buat jembatan ya, memang kapalnya dari sononya dia ada. Kemudian diberikan sedikit pencahayaan dan sebenarnya ini memang tukang potretnya juga yang jago. Yang motretnya teman saya, jadi sipil ITB juga. Jadi kelebihan ada sipil ITB punya kemampuan lain memotret jembatan. Jadi nah beruntungnya juga kalau kita banyak desain jembatan di beberapa daerah, teman-teman kita tuh selalu ingat gitu loh. Kalau terutama yang suka motret ya, ini di jembatan kamu yang tadi kayak Bu Patria sampaikan, jembatan Kalikuto tuh nggak tahu udah berapa orang setiap lewat pasti motret dan ngirim. Satu hal yang bisa saya dapat dari sini adalah adanya komunikasi yang terbangun, even dengan jembatan yang yang dilewati orang-orang saja. Jadi bukan karena memanfaatkan jembatan itu lewat terus terjadi silaturahmi yang baik, tapi dengan komunikasi yang baik akibat jembatan yang baik itu juga bisa terjadi. Kemudian di sini saya mau menyampaikan lagi definisi jembatan itu apa sih sebetulnya? Jembatan adalah struktur yang menutup atau menghubungkan celah. Bisa juga adalah struktur yang melintasi gangguan. Jadi di bawahnya sebetulnya tidak tertutup, tidak ada celah, tidak ada sesuatu yang harus dilompati, tetapi ada gangguan. Dapat berupa sungai, lembah, jalan raya, jalan kereta api dan sebagainya. Dan sekarang ada peraturan baru bahwa tidak boleh ada simpang sebidang dari jalan kereta api. Jadi kalau sering lihat bahwa kalau kita melewat palang kereta api buka tutup. Nah sekarang untuk yang sesuatu simpang yang baru itu harus lewat di atasnya, harus melompati atau turun di bawahnya berupa underpass. Nah jadi ini kalau jembatan mungkin bahasanya lain adalah flyover, elevated. Jadi kalau lihat di jalan tol sekarang sudah banyak tol lapis keberapa. Nah itu sebetulnya elevated yang bukan kira-kira ya, secara pasti metode dan pelaksanaannya itu sama dengan yang saya sebut sebagai jembatan. Nah, di sini saya sampaikan merencanakan itu beda dengan menghitung. Menghitung biasanya kalau sudah ada bendanya, sudah ada contoh modelnya, sudah ada wujudnya mau apa, sudah ada dimensinya seperti apa, langsung kita hitung. Berapa sih tulangan yang ada di dalamnya, berapa sih tendon yang diperlukannya, berapa sih pondasi yang diperlukannya, itu menghitung. Tetapi merencanakan secara overall, menghitung termasuk di dalamnya adalah bagaimana mewujudkan sesuatu yang tadinya kosong, tidak ada, menjadi sesuatu yang berwujud dan membentuk suatu sistem yang bisa berfungsi menjadi suatu alat transportasi atau infrastruktur. Lagi-lagi selalu saya ceritakan di sini sebelah adalah jembatan Batu Rusa 2 itu di Pulau Bangka. Di sini single pylon, double pylon tetapi dihubungkan oleh bascule bridge dan di sini menggunakan metode shoring. Jadi dia sebetulnya cable stay yang tidak terlalu panjang, yang bentuknya juga simple banget, tetapi artinya begitu dia jadi ternyata tetap saja bisa menjadikan suatu ikonik suatu daerah. Nah, sebelum pada saat kita diminta, bisa nggak desain jembatan? Ini adalah data yang harusnya kita punya dulu. Sebelum kita mengatakan bahwa jembatannya harus begini. Dan sekarang orang-orang senang nanya, kira-kira berapa ya biaya jembatannya kalau dia di situ? Nah, sebetulnya yang kita perlukan adalah seperti ini. Studi kelayakan. Kenapa perlu? Kenapa kita harus tahu? Karena kita harus tahu juga ini jembatan diperuntukkan buat apa. Buat jembatan kereta api, buat jembatan orang, buat jembatan jalan besar, buat jalan tol dan sebagainya. Kemudian menghubungkan apa dan sebagainya yang ada di dalam studi kelayakan yang pada akhirnya
akan keluar output bahwa jembatan ini adalah untuk jembatan anu, menghubungkan anu, kepentingannya buat anu dan sebagainya. Dan memang jembatan ini secara ekonomis ataupun secara kebutuhan masyarakat ya memang dibutuhkan untuk dibangun suatu jembatan. Berikutnya kadang-kadang ini juga masuk dalam poin studi kelayakan, tapi sengaja saya tekankan kembali adalah survei lalu lintas yang akan melintasi jembatan. Belum tentu kalau kita ngitung LHR situ kecil, siapa yang mau lewat situ misalnya ya, belum tentu. Kadang-kadang setelah ada jembatan yang dibuat, jadi kadang-kadang bukan demand baru supply, jembatan itu sifatnya bisa juga supply, maka akan terjadi demand yang sangat besar. Bahwa kita bikin jembatan di situ, orang-orang akan otomatis lewat situ, nggak muter-muter lagi. Nah memang kalau misalnya sesuatu yang tadinya muter, terus kita butuh jembatan, itu berarti demandnya banyak ya, kemudian kita supply. Tetapi ada juga yang memang kita membuat dua jembatannya di situ dengan tujuan menarik daya tarik, memberikan daya tarik orang untuk lewat situ, itu juga bisa terjadi. Tetapi artinya survei lalu lintas itu kira-kira harus dipertimbangkan supaya apa? Supaya jangan jadi cuma sekedar monumen. Jadi jembatannya itu hanya mejeng doang, tapi nggak ada yang lewat situ, yang ngapain lewat situ gitu, misalnya seperti itu. Nah, yang juga tidak boleh dilupakan, ini sering terjadi, bahwa saya sering membantu memperbaiki jembatan-jembatan di sungai yang mengalami masalah scoring, erosi dan sebagainya, karena memang tidak dilakukan sebelumnya survei hidrologi atau hidrooceanografi kalau di laut, bila jembatannya melintasi sungai atau laut. Karena apa? Di dalam SNI, di dalam peraturan pembebanan kita, ada banyak hal yang terkait dengan air. Kalau jembatannya di air, baik sungai maupun laut. Apakah itu arusnya? Apakah itu pasang surutnya? Apakah itu beban-beban yang akan mengenai jembatan kita yang ada hubungannya dengan kecepatan arus dari sungai ataupun laut tersebut? Itu bisa didapat kalau kita melakukan dulu survei hidrologi dan hidrooceanografi atau maksudnya. Nah kemudian ini yang juga sangat penting, topografi dan atau batimetri. Topografi itu adalah kontur darat, kemudian kalau batimetri adalah kontur kalau dia berada di air atau di sungai. Kenapa perlu kontur? Ya perlu, kita mau bikin jembatan di atas apa? Tanahnya pasti nggak datar. Tanahnya kemungkinan naik turun, kemudian mana lebih tinggi, mana lebih pendek, ada berapa pilar yang diperlukan, ada berapa celah yang harus ditutup, ada berapa obstacle yang harus dilewati. Nah itu akan terbaca dari topografi atau batimetri. Batimetri juga akan menunjukkan apakah jembatan kita harus meloncati darat to darat ke sungai atau apakah bisa ada pondasi yang di sungai atau tidak. Efeknya adalah berapa bentang yang akan bisa kita aplikasikan, sepanjang apa bentang utama yang bisa kita aplikasikan. Karena semakin panjang bentang bisa jadi dia efeknya akan menjadi mahal, efeknya akan menjadi jembatan khusus. Tapi juga kalau bentangnya pendek dengan mengabaikan adanya efek batimetri atau kedalaman sungai yang cukup dalam, bisa jadi harga pondasinya juga jadi terlalu mahal. Artinya pertimbangan-pertimbangan terhadap kondisi lapangan ini harus diperhitungkan sebelum kita menentukan mau tipe apa jembatannya, berapa panjang bentang utamanya. Kemudian penyelidikan tanah, memang ini baru bisa dilakukan setelah kita punya gambaran berapa bentangnya, supaya kita bisa tahu di mana posisinya berada, supaya kita bisa memperkirakan pondasinya seperti apa. Jadi jangan jauh-jauh dari titik yang direncanakan pondasi. Karena sebetulnya setiap pier itu harus ada pondasinya, dan setiap pondasi itu harus ada penyelidikan tanahnya. Bagaimana cara seorang engineer menghitung kalau dia tidak punya data tanah terhadap pondasi tersebut. Kemudian kondisi lingkungan sekitar. Ini yang tadi saya sampaikan, kondisinya seperti apa? Kaitannya dengan nanti pengadaan material. Kita mau materialnya apa? Salah satunya itu ya. Jadi apakah dia di daerah yang sangat remote, sangat jauh dari mana-mana, hanya bisa material kecil yang kita bawa, ataukah kita di tengah kota, ataukah kita di daerah lokasi yang sedang-sedang saja dan sebagainya. Yang pasti pada saat kita mau mendesain jembatan, kita harus tahu kondisi lingkungan kita sekitar itu apa, seperti apa, akan jadi apa nantinya dan sebagainya. Kemudian ini yang juga sangat-sangat penting, code dan reference yang digunakan, especially terutama untuk pembebanan. Yang tadi saya sampaikan, kadang-kadang kita bikin jembatan kereta api ada heavy, ada light, kemudian kadang-kadang kita bikin jembatan untuk orang, penyeberangan orang juga kadang-kadang motor boleh lewat, kadang boleh satu mobil boleh lewat yang kecil dan sebagainya, dan yang paling umum adalah highway atau jembatan jalan raya. Nah, code dan reference ini
biasanya menjadi tanda kutip ya payung hukum seorang desainer untuk bisa mendesain jembatannya akan menjadi seberapa kekuatannya. Kadang-kadang juga sebetulnya ujung-ujungnya poin besarnya adalah kriteria desain ya. Sebetulnya kriteria desain yang bisa memberikan kepastian seperti apa kita boleh mendesain jembatan ini. Nah ini kemudian baru setelah kita punya semua ini, baru kita berangkat ke basic design atau konsep desainnya seperti apa. Kita mau mendesain apa? Setelah ada data-data seperti ini, jangan ngitung dulu, jangan modelin dulu. Itu masih jauh gitu ya. Masih banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Konsep desainnya apa? Mau bentang berapa setelah dilihat? Mau tipe seperti apa? Mau materialnya apa? Mau metodenya seperti apa? Nanti saya coba rinci sedikit-sedikit setelah yang saya sampaikan ini. Nah, baru kita masuk ke dalam detail engineering design. Nah, dari konsep desain ke atas, itulah seorang engineer yang sudah berpengalaman, yang sudah mempunyai jam terbang cukup tinggi, yang bisa membuat suatu konsep desain yang baik. Saya kadang-kadang suka menemukan yang namanya basic design itu ala kadarnya. Asal ada, asal ngira, asal bentang. Dan nanti kan akan didetailkan di DED. Keliru. Sebetulnya seharusnya di basic design itu sudah cukup matang. Karena DED itu sifatnya detail, mendetailkan saja, prosedural. Barulah di sini proses menghitung banyak dikerjakan. Nah, tetapi konsep desainnya sendiri harus matang. Saya pernah menemukan di dalam basic design menyimpan pier atau pilar di depan rumah orang di pintu banget. Nah, itu kan nggak bisa. Karena apa? Karena tidak ada topografi atau pemahaman lingkungan sekitar yang cukup matang. Akibatnya apa? Digeser piernya, bentangnya digedein, ulangin lagi dari awal. Belum kita bisa masuk ke dalam yang namanya detail engineering design. Nah, disinilah yang tadi saya sampaikan bahwa seorang desainer jembatan itu harus memahami semua aspek yang terkandung terhadap jembatan tersebut. Bahkan sekarang kalau kita sebagai desainer jembatan itu harus banyak bekerja sama dengan orang-orang air, orang-orang listrik ya, ME dan sebagainya supaya bisa menciptakan atau mendesain sesuatu desain yang sangat komprehensif. Berikutnya, setelah kita dapat tadi, kita baru menentukan trase jembatannya. Jembatannya mau kemana sih, gitu ya. Berarti kita perlu teman-teman kita desainer yang highway engineer, ahli nyemennya. Highway engineer sangat perlu yang namanya topografi dan batimetri supaya bisa mereka mensinkronkan ahli nyemennya mau seperti apa. Mereka juga perlu jaringan jalan yang sudah terbangun atau masih perencanaan atau bahkan mereka juga yang mendesain ahli nyemennya sehingga ditemukanlah ahli nyemen vertikal dan horizontal. Di situ trase jembatannya di mana? Oh iya, nanti kalau ketemu sungai misalnya atau memang sepanjang jalan itu adalah trase jembatan semua karena dia berupa elevated atau ini nih ada ngelompatin rel kereta api. Contoh paling konkret adalah kalau kita mau mendesain jalan tol. Sekarang kami banyak bantu jembatan tol yang nggak semuanya jembatan tetapi jalan dulu highway. Jadi highway sudah bikin alinyemen horizontal dan vertikalnya, kemudian ditemukan, oh ini ada sungai, harus dilewati. Oh ini ada jembatan kereta api, harus dilewati. Oh ini ada ini dan sebagainya, harus dilewati, sehingga barulah di situ ada aspek jembatan yang diperlukan. Itu namanya trase jembatannya mau di mana. Nah setelah ada trasenya, baru kita menentukan tipe jembatan. Tipe jembatan tuh banyak, nanti saya coba sampaikan. Tapi sebelum menentukan tipe jembatan, jangan buru-buru semuanya cable stay. Boleh sih sebetulnya ya kalau memang case-nya bahwa kami mau cable stay karena kami mau ikonik misalnya begitu. Tetapi sebetulnya kalau diminta, saya mau minta yang paling optimum. Nah sebetulnya yang perlu diperhatikan pertama adalah kondisi geometriknya dulu, kondisi subsurface-nya dulu, terus fungsi jembatannya itu buat apa dulu. Kemudian dia akan masuk ke estetikanya, kemudian yang harus diperhatikan terutama di Indonesia adalah ekonomis dan pemeliharaannya mudah. Dan yang paling penting dia dapat dilaksanakan. Jadi jangan bikin desain yang gimana cara ngelaksanainnya. Nah itu betul-betul nggak boleh. Jadi itu bukan seorang desainer ya. Jadi artinya pada saat kita mendesain jembatan kita harus tahu bahwa jembatan itu bisa dibangun. Dan yang terakhir orang bilang sebetulnya kalau nggak salah sih sebetulnya kita udah diajarin ya. Dulu zaman saya ada namanya aspek hukum dalam apa gitu lupa namanya. Dan ternyata ini saya temuin dalam kehidupan sehari-hari dalam pelaksanaan jembatan yaitu aspek legal. Detailnya saya coba uraikan satu-satu. Contoh kondisi geometri di lokasi rencana jembatan. Mungkin nih kalau Bu Patria lihat agak terkenang-kenang karena di sini beliau sempat bantu saya di jembatan Mahkota.
Jadi di sini ini adalah jembatan mahkota di Samarinda, bentang tengahnya sekitar 375 meter menggunakan sistem balance menggunakan traveler cantilever dengan cable stay. Jadi tipe jembatannya ditentukan dari ketentuan alinyemen horizontal dan vertikalnya. Kenapa pilih cable stay? Bentang di atas 300 meter itu ada ketentuannya, nanti saya sudah coba resume juga. Yang cukup ideal adalah jembatan cable stay. Pilihannya bisa juga nanti truss arch dan sebagainya, tapi kaitannya sama pelaksanaan, material, bahan, dan estetikanya juga. Nah, jembatan yang melewati sungai atau laut yang dilewati atau tidak dilewati pelayaran akan memiliki pertimbangan pemilihan tipe dan bentang yang berbeda. Kenapa? Bisa saja ini tidak ada palung sungainya, jadi bisa saja ini tidak ada pelayaran, jadi boleh kaki jembatannya pendek-pendek aja, dan tinggi jembatannya boleh rendah-rendah saja, karena nggak ada kapal yang lewat kok. Nah, tapi begitu ada ketentuan, oh ini ada palung, ini ada pelayaran, harus tinggi, harus lebar, beda bentangnya. Nah, artinya penentuan bentang sangat dipengaruhi oleh kondisi geometri, itu di lapangan mau seperti apa, kebutuhannya juga seperti apa, dan sebagainya. Kemudian jadi kita memang harus hati-hati, jangan asal manjang-manjangin bentang, karena semakin panjang berarti dia akan semakin berat, efeknya terhadap massa, pelaksanaan dan sebagainya akan semakin complicated. Saya selalu berbicara tentang rencana desain secara optimum ya. Nanti kalau ada case-case di mana biar bentangnya cuma pendek doang, udah pengen yang cable stay, pengen apa, sekali lagi tidak ada masalah. Kemudian kondisi subsurface di lokasi rencana jembatan. Nah, ada kalanya dari hasil batimetri kita akan ketemu palung, akan ketemu lokasi-lokasi tanah yang naik, turun, dan sebagainya. Memang bentang-bentang pendek itu relatif lebih murah untuk struktur atasnya ya. Tetapi perhatikan, gara-gara kita maksain bentang pendek, akan ada pilar yang berada di jurang bawah sekali. Belum lagi ada yang di patahan, belum lagi ada di lokasi tanah yang tidak terlalu baik untuk diaplikasikan pondasi di situ, yang akan mengakibatkan jembatan jadi mahal nggak kira-kira. Nah, artinya dengan kondisi subsurface yang tertentu, ada kalanya kita harus melompati lokasi tersebut. Kita lompati jurangnya, kita lompati lereng yang terlalu curam, karena nanti ngelaksanain juga setengah mati. Artinya apa? Akan ada metode pelaksanaan fondasi yang akan sangat mahal dan sangat sulit. Itu juga dilompati. Memang bentang atasnya menjadi lebih mahal, tetapi metode kerja kemudian fondasinya itu akan jadi lebih murah dan mudah, akan menjadi lebih cepat. Jadi sekali lagi saya selalu menyampaikan komprehensif dalam mendesain suatu jembatan. Nah, ini baru kita masuk ke estetika jembatan. Secara slightly saya coba sampaikan saja dulu, nanti akan detailnya akan saya sampaikan di belakang. Nah, di sini jembatan itu kan adalah struktur yang akan dilewati dan dilihat oleh penggunanya. Kita akan sangat bijaksana kalau juga memperhatikan estetika dari jembatan tersebut. Nah, estetika jembatan sebetulnya dapat terlihat dari bahwa strukturnya efisien, sederhana, dan pengulangan model. Misalnya ada bentang sekian. Nah, itu bisa juga jadi orang kan kalau seragam gitu kan, kayak orang kita lihat orang pakai seragam kan bagus juga ya. Kira-kira seperti itu. Jadi estetika jembatan sifatnya memang subjektif ya, tetapi pada umumnya orang mempunyai suatu pandang mata yang kira-kira nggak akan jauh-jauh beda lah gitu ya. Nah, jadi di sini yang atas itu jembatan Brau, sederhana sekali sebetulnya, jembatan hanya buat satu mobil saja, tetapi masyarakat itu pengen ada sedikit ornamen-ornamen lah, karena bentangnya 90 meter, ya oke lah, dengan kecil make sense kita buat, tapi itu pun sebetulnya bukan cable stay murni, tetapi diaplikasikan dari modifikasi kabel yang sifatnya seperti eksternal. Nah, kalau yang bawah itu di Pedamaran 2, lebar sungainya sendiri 1 kilometer. Kalau kita bikin jembatan hanya dari darat ke darat 1 kilometer, itu di luar negeri aja masih jarang dan mahalnya luar biasa. Nah, di sini kita dapati bahwa kedalaman sungai tidak terlalu dalam, kemudian pelayaran juga tidak terlalu untuk kapal-kapal besar. Yang lebih utama fungsi sungai ini adalah masyarakat bisa lewat dari satu pulau ke pulau lainnya. Gitu. Nah, disitulah dari pulau ke pulau lainnya ini, makanya jembatan ini sangat diperlukan, bukan untuk ngolongnya pelayaran, sehingga kita bisa membuat suatu bentang yang pendek-pendek hanya sekitar 100 meteran. Kemudian tipenya juga kami buat beberapa macam. Kenapa yang ada panjang 4
4 pylon itu adalah memang salah satu permintaan supaya sedikit ikonik. Nah, bentang 100 meter itu sebetulnya tidak terlalu optim membuat suatu cable stay, tetapi tidak juga jadi mahal sekali kalau kita aplikasikan cable stay di situ. Selanjutnya yang panjang-panjang adalah balance cantilever. Ini kalau dilihat dari visualisasinya memberikan estetika yang cukup baik, walaupun dia lokasinya, kalau yang atas di Berau ya, yang bawah adalah di Riau. Di kota Bagan Siapi-Api sekitar 6 jam dari Pekanbaru. Cuman katanya sejak ada tol Pekanbaru Dumai hanya sekitar 3,5 jam saja. Kemudian yang menentukan keindahan dari suatu jembatan dengan tetap berpegang pada keamanan struktur dan nilai pembangunan ekonomis adalah keserasian geometri vertikal dan horizontal, bentuk dan tipe struktur atasnya, bentuk dan penempatan pier abutment-nya, dan warna, tekstur atau pencahayaan itu bisa sangat membantu. Jadi kalau kita hopeless ya, saya udah nggak tahu nih jembatan mau bagus seperti apa ya, minta tolong aja sama orang-orang lighting atau orang-orang ini. Itu akan secara sederhana dia akan memberikan suatu estetika yang sangat baik. Ini adalah interchange Solo. Kalau di bawah itu jalan tol, atasnya dia interchange-nya. Ini kalau yang atas kan dikasih lampu-lampu tuh, jadi pada malam hari. Kemudian yang bawah kalau siang ya bagus juga ya, ketemu sama sawah yang tadi saya sampaikan, efek dari lingkungan dia juga sangat memberikan suatu masukan atau kontribusi yang baik terhadap estetika jembatan. Sawah, langit yang biru, kemudian awan, dan di sini kabelnya memang saya minta cukup kontras supaya pada saat siang ataupun malam dia bisa memberikan image yang baik sebagai kabel. Nah, yang berikutnya yang tidak boleh lupa adalah ekonomis dan pemeliharaan yang mudah, apalagi di daerah yang sulit dijangkau. Jadi pemilihan material yang tepat, jadi kadang-kadang kita memilih material katakanlah baja ya misalnya ya. Nah, baja itu kan perlu maintenance, itu harus diperhatikan. Kalau misalnya di lokasi yang sulit dijangkau untuk maintenance, mungkin beton akan lebih applicable karena memang maintenance-nya relatif, bukan tidak ada maintenance ya, relatif lebih sedikit dibanding baja, terutama baja yang banyak menggunakan baut. Nah, tetapi juga ada lokasi yang jauh sehingga kalau menggunakan beton itu membuat ada mobilisasi material yang cukup sulit. Itu juga bisa, tetapi yang paling penting kita harus bisa memberikan gambaran kepada penggunanya nanti, kepada pemilik jembatannya nanti, bahwa jembatan ini harus dipelihara. Terutama jembatan-jembatan yang berada di pinggir sungai, itu harus selalu diperhatikan bahwa kita tidak tahu, alam selalu berubah, bahwa ada kalanya posisi-posisi jembatan itu ternyata tahu-tahu sudah di bibir sungai yang tadinya di darat. Artinya lagi sebagai seorang engineer supaya ekonomis dan pemeliharaannya mudah, kita juga harus mempertimbangkan adanya erosi, scoring dan sebagainya kalau kita memang melakukan jembatan di pinggir sungai supaya pemeliharaan atau maintenance dari masyarakat tidak terlalu berat. Nah, ini yang paling penting saya sampaikan, dapat dilaksanakan, constructable. Pernah saya mendapati suatu desain jembatan melewati sungai, melewati jurang, tapi pakai eye girder, nyambung. Bukan nggak mungkin ya, bisa aja. Tetapi tapi namanya misalnya bentangnya 120 dia pakai eye girder banyak-banyak. Nah, bukan nggak mungkin. Tetapi bagaimana mengaplikasikan alat bantu. Alat bantu itu ada traveler, ada launcher dan sebagainya di suatu lokasi jembatan yang sangat sulit untuk dijangkau. Dan kemudian mempertimbangkan material yang mudah didapat, kemudian mempertimbangkan metode yang memungkinkan untuk lokasi jembatan. Yang ujung-ujungnya kita akan menyesuaikan tipe struktur dengan metode konstruksi yang dipilih. Katakan saya, di sini kayaknya ideal pakai traveler. Bisa pilihannya cable stay seperti adalah yang di Berau yang kiri, yang kanan itu adalah yang di Jembatan Mahkota yang di Samarinda tadi. Bisa juga menggunakan balance cantilever selama panjangnya masih memenuhi. Jadi ada beberapa ketentuan kalau balance cantilever seperti yang di LRT Kuningan itu sampai saat ini yang kita pernah lakukan paling panjang adalah bentang tengahnya 180 meter kalau lurus ya. Kalau yang LRT kan karena dia curve dia 148 meter itu yang terpanjang saat ini. Ini yang saya tadi sampaikan, aspek legal. Aspek legal ini kadang-kadang kita nggak ngeh, tetapi sangat berpengaruh kepada kita sebagai desainer. Nah, yang contoh kiri itu adalah jembatan Siak Sri Indrapura, tadi Bu Patria sampaikan, ini jembatan pertama kali saya yang diminta Pak Judi untuk mendesain secara keseluruhan, meminta beliau bantu. Nah,
waktu itu ya namanya baru lulus, saya nggak ngeh bahwa akan ada aspek legal yang akan membentur pada saat pelaksanaan, yaitu ada ya yang tadi disampaikan vertical clearance atau tinggi bebas jembatan supaya kapal-kapal di bawahnya masih boleh lewat. Nah ternyata pengurusan aspek legal ini mendapat orang bilang isu ya, bahwa ini harus dinaikkan, harus dibagi sebagainya, sehingga jembatan ini harus terhenti. Jembatan ini harus terhenti karena apa? Karena ada banyak komplain dari masyarakat pengguna yang di bawah. Kalau yang di atas ya nggak ada masalah. Nah, jadi ada aspek legal yang akan mengakibatkan, wah kenapa dulu kita nggak tahu ya, akibatnya jembatannya terhenti. Kalau kita dulu tahu bahwa aspek legal ini sangat penting, bisa jadi jembatannya lebih tinggi lagi. Tapi kan efeknya ke desainnya banyak. Jadi dengan jembatan lebih tinggi, maka efek ke desain akan macam-macam. Yang artinya, tapi aspek legal kita sudah penuhi. Nah, yang kanan inilah jembatan bascule bridge, buka tutup ya, jembatan buka tutup, di mana jembatan ini didesain karena mengantisipasi yang tadi. Kalau yang kiri kan vertical clearance-nya nggak masuk tapi kepentok sama jembatan yang akan permanen jadi. Kalau yang ini vertical clearance-nya dipenuhi dengan cara buka tutup. Kalau jembatannya, kalau ada kapal yang tinggi mau lewat ya buka, kalau ada ini tutup lagi. Tetapi intinya semakin tinggi jembatan otomatis dia akan semakin mahal dan hitungan juga semakin complicated. Jadi memang di sebisa mungkin direndah-rendahin gitu ya, agak rendah akan lebih baik. Tetapi kebutuhan tinggi jembatan ini bukan semata karena pengen dia terlihat gagah atau tinggi, tapi lebih ke arah kebutuhan vertical clearance apa yang harus lewat di bawahnya. Kalau misalnya di bawahnya kendaraan mobil, itu kita punya ketentuan 5,2 meter vertical clearance terhadap bottom terendah dari balok. Atau kalau misalnya lewatin kereta api 6,2. Nah yang kadang-kadang peraturannya sampai sekarang masih harus selalu didiskusikan adalah kalau melewati sungai atau laut. Karena tidak semua sungai atau laut dilewati oleh ketinggian kapal yang sama. Oke, tadi saya sudah cerita panjang sambil ngebayangin sebetulnya komponen jembatan itu apa aja sih. Kalau kita sebut superstructure, artinya semua struktur yang di atas bearing. Bearing itu adalah dudukan. Yang kalau misalnya di dalam perhitungan kita sebut sendi, roll, nah itu aplikasi di lapangan namanya bearing. Ya, di situ di atasnya dudukan itu disebut superstructure. Yang di bawahnya disebut dengan pier, fondasi atau pylon dan sebagainya. Ini ada deck, ini yang disebut bearing, ini disebut pier, ini disebut foundation, ini disebut abutment. Oke, jadi kalau kita bicara abutmentnya bagaimana, piernya bagaimana, bearingnya mana, decknya begini. Nah itu kira-kira gambaran umumnya seperti ini. Kategori panjang jembatan, sebetulnya ini hanya untuk sebagai pengetahuan awal saja ya, bahwa kalau pendek berapa, panjang berapa, sedang berapa dan sebagainya. Konsekuensinya memang lebih ke arah penanganan atau tim-tim mana yang akan dilibatkan di perhitungan jembatan ini. Nah, material. Untuk material itu macam-macam. Jadi dia bisa baja, beton, kayu, bisa juga hybrid macam-macam, stone brick, FRP. Cuman yang sangat umum saat ini buat jembatan khusus itu terdiri dari baja dan beton. Fungsinya bisa jembatan orang, bisa jalan raya, bisa juga jembatan kereta api. Bentangnya yang tadi saya sampaikan bisa pendek, panjang, dan medium. Kemudian bentuknya bisa slab, girder, truss, arch suspension, cable stay, dan sebagainya. Ini hanya sebagian kecil, sebagian dari yang saya sampaikan, masih sangat luas sekali untuk hal-hal yang sangat bisa terkait dengan item-item ini. Tipe dasar bentuk jembatan itu sebetulnya terdiri dari 6 hal ini ya. Terlepas dari nanti ada, oh ya kalau gini masuk kategori apa, it's okay. Saya hanya menyampaikan tipe dasar bentuk jembatan yang pada umumnya ada, yaitu busur, arch, balok, cantilever, truss, cable stay, atau suspension. Ini arch atau busur, semua sudah pada tahu, ini sebetulnya adalah tipe jembatan tertua. Ya, tipe jembatan tertua karena apa? Pada awalnya dia tidak perlu yang namanya tulangan, tidak perlu yang namanya tendon dan sebagainya, karena dia compression, arch effect yang dia manfaatkan, sehingga kalau terkompresi cukup dengan beton, atau kalau pernah lihat tumpukan-tumpukan bata ya yang di jembatan-jembatan tua di Eropa, nah itu belum menggunakan yang namanya penahan tarik. Nah seperti ini, tapi kalau yang ini udah, karena kalau yang ini kita sudah menipiskan, sudah mendesain dengan lebih optimum, nggak tebal-tebal dan sebagainya. Dan ini juga metode konstruksinya tidak semata bisa dipasang di bawah pakai shoring, karena kita harus menggunakan traveler dan sebagainya. Yang kiri atas adalah jembatan Kelok 9,
dan yang ke kanan bawah itu jembatan Balang bentang pendek. Jadi ini arch yang pernah saya terlibat di dalamnya. Kalau yang kiri atas sebagai independent checker karena desain aslinya dari Virama Karya, kalau yang bawah sebagai construction engineering service, desain aslinya dari Pak Supartono waktu itu. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat metode-metodenya juga beda. Bentuk akhirnya mungkin sama, tapi metode konstruksinya beda, dan visualisasi estetikanya selalu tertolong dengan lokasi selain dengan bentuk jembatan itu sendiri yang memang sudah memberikan estetika yang baik. Kenapa sih harus arch gitu ya? Tapi karena sebetulnya memang di sini arch paling oke untuk yang Kelok 9 karena dia menghubungkan jurang dengan jurang, dan arch itu punya kelebihan kalau dia berada di tanah yang cukup keras. Nah, kebetulan daerah Kelok 9 tanahnya cukup keras karena dia apa? Karena tekanannya cukup besar, gaya lateral tendangannya juga cukup besar, sehingga dengan tanah yang keras dia sangat applicable. Nah, ini beam girder paling sering ya, eye girder segala macam itu yang kita temui sering. Kemudian seperti ini eye girder ini adalah jembatan pre-stress yang sangat favorit, yang sangat aplikasinya sangat mudah dan sangat mudah dipahami. Yang kiri itu adalah jembatan sambungan dari jembatan Perawang. Jadi Perawang itu di Kabupaten Siak Sri Indrapura juga ada di Kabupaten Riau. Kemudian yang kanan ini menggunakan box girder dengan sistem cantilever. Jadi beam itu bisa simply supported, bisa cantilever, bisa continuous. Jadi dia cantilever tapi sistem pelaksanaannya saja. At the end-nya dia akan merupakan suatu struktur yang monolith, integrated dengan pier-nya. Nah, di sini dia menggunakan box. Jadi beam itu bisa eye girder, bisa box, bisa apapun bentuknya ya selama dia berbentuk apakah simply supported, cantilever atau continuous. Di sini cantilever bridge adalah metodenya sebetulnya. Tetapi metode ini at the end-nya walaupun sama dengan beam simple span biasa, strukturnya beda sama sekali, perkuatannya beda sama sekali karena ada kondisi dia harus berada dalam kondisi cantilever dulu. Ini adalah di Perawang, Siak Sri Indrapura tadi, bentang tengahnya adalah 180 meter. Nah, artinya waktu dia cantilevernya 90 meter. Bayangin, cantilever 90 meter. Kekuatan seperti apa yang harus kita aplikasikan? Itu di dalamnya ada namanya pre-stress yang megangin. Nah, begitu dia ketemu, dia akan menjadi suatu struktur yang continuous, integrated, yang secara kestabilan akan jauh lebih baik. Jadi jembatan itu makanya metode konstruksi menjadi penting karena during construction adalah ada sebagian jembatan yang merupakan kondisi yang paling kritis justru. Ini truss bridge, ini sudah banyak diaplikasikan juga terutama di Kalimantan. Kalau ini ada di Teluk Masjid, ada di sama. Jadi Siak Sri Indrapura itu suatu kabupaten kaya ya yang punya beberapa jembatan khusus, ada cable stay, ada jembatan balance cantilever, dan ada jembatan truss. Nah, suspension bridge ini kenapa saya terpaksa ambil Golden Gate Bridge karena kita terakhir Kukar ya sudah mengalami fail. Jadi ini adalah tipe jembatan yang mengangkat dari deck disalurkan ke main cable baru disalurkan ke pylonnya. Jadi transformasi gayanya adalah seperti yang saya sampaikan di gambar ini. Dan ini adalah jembatan cable stay sudah cukup populer di Indonesia. Ini kalau ini langsung dari deck langsung ke kabel, langsung ke jadi transfer gayanya hanya dari deck, kabel langsung ke pylon sehingga tumpuan utamanya ada di pylon. Nah, ini adalah contoh-contoh cable stay yang ada di Indonesia yang sempat saya terlibat di dalamnya selain tadi Bu Patria sampaikan Pak Supati. Kalau ini adalah di jembatan Pedamaran 1 dan Pedamaran 2 ada di bagian Siapi-Api masih di Provinsi Riau. Nah, tadi saya sudah cerita bagaimana mendesain suatu jembatan, bagaimana suatu estetika jembatan bisa terbentuk. Nah, sekarang saya mencoba ya kalau ada permintaan desain jembatan tetapi dititipi pesan supaya ikonik. Jadi mindset kita memang tetap harus terpaku kepada bagaimana standar mendesain suatu jembatan, tetapi tidak salah juga kalau kita atau malah seharusnya kita mencoba menyesuaikan kebutuhan estetika dengan konsep desain. Dan jangan lupa tadi metode konstruksinya dengan tanda kutip kearifan lokal atau daerah setempat yang menyampaikan atau membutuhkan suatu jembatan ikonik di daerahnya. Saya mencoba satu contoh daerah Jawa Barat. Jadi ini gini, jembatan ikonik ini kalau saya mendapatkan suatu filosofi ya, kalau kita sudah mau ikonik berarti kita tidak usah bicara tentang
bahwa biayanya harus murah. Bagaimanapun ikonik itu ada satu sisi yang memang tanda kutip sedikit dipaksakan supaya dia bisa memberikan visualisasi yang baik sehingga mengakibatkan teknologi jembatan yang lebih tinggi atau cukup complicated, ujung-ujungnya biaya jembatannya menjadi lebih mahal daripada kalau jembatannya hanya sederhana saja. Tetapi secara keseluruhan apakah daerahnya segala macam bisa terangkat secara ekonomi akibat adanya ikonik tersebut, itu artinya pembiayaan tersebut mungkin bisa bisa ditutupi dari hal-hal seperti itu. Di daerah Jawa Barat, kita selalu tahu sama-sama, mungkin orang Bandung juga pasti hafal bahwa senjata tradisionalnya adalah kujang. Nah, saya kalau orang lihat kayak Pasupati deh, dia kan Pasupati tegak ya. Sebenarnya kalau rada doyong ke belakang, rada melengkung sedikit, itu sebetulnya dia masih oke. Nah, jadi filosofi suatu pylon itu bisa saya aplikasikan di dalam senjata tradisional kujang ini, gitu. Kayak apa? Tapi sebelum saya masuk ke sini, saya masuk ke yang tadi ya. Studi kelayakan, bla bla bla, lokasi, topografi, dan seterusnya lingkungan, sampai saya baru ke pemahaman bagaimana mengaplikasikan kearifan lokal di dalam suatu struktur jembatan. Di sini paling enak, memang paling mudah adalah mengaplikasikannya dalam pylon. Nah, jadi konsep desain jembatan cable stay single pylon. Komposisi tinggi pylonnya harus mempertimbangkan 2 kali dari panjang bentang utama. Jadi artinya walaupun dia single pylon, bentang utamanya bukan satu bentang itu saja, tapi harus 2 kalinya supaya komposisi tinggi pylonnya cocok. Arah gaya pylon sebaiknya cenderung tertarik ke belakang. Jadi kayak orang, nah gitu ya, lebih enak daripada dia tertunduk. Bukan nggak boleh ya, tertunduk juga bisa, cuma artinya akan ada effort lebih besar kalau kita sebagai orang di punggungnya lebih sakit gitu. Jadi artinya ada perkuatan yang lebih spesifik. Kemudian hal-hal ini saya lihat bisa diakomodir oleh bentuk senjata kujang. Kurang lebih seperti ini lokasinya, ini tampak atas ya, tampak atas. Nah ini tampak sampingnya seperti ini. Jadi si pylon ini kan kalau lihatnya tuh seimbang gitu ya. Jadi dimensi pylonnya harus disesuaikan. Jadi si kujangnya itu harus proporsinya kurang lebih mirip dengan senjata kujangnya, tetapi juga harus proporsional dengan bentangnya. Jadi sebetulnya kalau ini kan single pylon ya, kalau 2 bentang dia sebetulnya mungkin pylon sebelahnya ada di sini. Jadi kira-kira seperti ini. Ini yang saya sampaikan, satu single ini sebetulnya equal dengan bentang pylon sebesar ini, sekitar 160 meteran lah, atau 180 meteran. Nah, di sini karena dia tidak simetris, artinya kabel-kabelnya juga nggak simetris. Mungkin bisa lihat seperti di Pasupati, dia ada backstay ke belakangnya yang untuk menahan, dan memang posisinya pas. Jadi di depan dia lebih luas, di belakang dia bisa lebih sedikit untuk mengantisipasi atau untuk menjadi counterweight dari jembatan yang berbentuk pylonnya berbentuk kujang ini. Ini nggak jadi dibangun sebetulnya karena yang tadi saya sampaikan. Kalau ikonik kita tidak usah bicara harga, tetapi ternyata constraint-nya ternyata adalah harga. Nah, jadi memang tidak jadi karena terbatas harga, tetapi saya hanya menyampaikan ide bagaimana kalau kita mendesain dengan ada permintaan, ada aspek ikonik yang terkait dengan kearifan lokal pada jembatan tersebut. Nah, kalau udah bicara diminta tolong desain yang sifatnya estetikanya baik, ikonik. Nah, itu saya selalu menyisipkan ini loh kira-kira visualisasinya akan seperti ini. Karena kan orang kalau dikasih gambar yang tadi, apaan gitu ya. Ya sih kayak kujang. Ya sih ada kabel-kabelnya, tapi visualisasinya seperti apa? Karena kita berbicara tentang suatu estetika, kita berbicara tentang sesuatu yang ikonik, maka saya selalu bekerja sama dengan seorang animator yang bisa membantu saya memvisualisasikan apa yang saya bayangkan. Saya tidak bisa menggambar, saya juga nggak ngerti cara bikin animator seperti ini, tetapi di kepala saya, di mata saya sudah ada bayangan seperti apa. Nah, itu yang saya minta tolong seorang animator untuk memvisualisasikan apa yang dalam bayangan saya supaya orang bisa melihat apa yang saya bayangkan. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa beberapa kali balikan. Jadi dari drafter, gambar, kemudian masuk ke animator, dan dia memberikan seperti ini. Nanti saya akan bilang, Ibu mau, dia akan nanya, Ibu mau seperti ini aja. Saya mungkin cenderung engineer yang suka dengan sesuatu yang apa adanya, simple. Contoh, saya tidak terlalu suka pylon di warna-warna, misalnya ya, jadi warna kuning, hijau. Saya suka warna pylon yang berwarna beton. Tapi kan itu selera saya ya. Kalau selera owner pengen dimerahin, ya monggo, tinggal dicat gitu ya, nggak ada masalah. Yang penting adalah kaidah strukturnya masih terpenuhi, bahwa memang layak suatu
Jembatan melompati, kalau tadi saya sedikit balik ke depan, ini kalau saya kasih pilot di jurang sini itu sangat susah. Jadi bentang 80 atau 90 meter ini sebetulnya worth it gitu untuk suatu lokasi jembatan di sini. Pelaksanaannya akan lebih mudah dan ternyata bisa diaplikasikan suatu bentuk yang estetik seperti ini gitu ya. Nah ini tampak sampingnya. Nah di sini juga bahkan saya sudah berbicara dengan animatornya untuk melihat suatu posisi orang kalau kita punya kalau kayak di Golden Gate tadi atau di jembatan Siak Serindrapura bahkan ada suatu lokasi untuk selfie atau untuk fotoan. Orang Indonesia kan suka fotoan ya, dimana kalau kita berdiri di posisi tersebut jembatan ini bisa terlihat dengan penampakan yang terbaiknya. Jadi di sini bisa terlihat bahwa saya mengaplikasikan kearifan lokal berupa senjata tradisional kujang di suatu jembatan yang berada di lokasinya di Jawa Barat. Jangan juga kujang dipakai di Jawa Tengah, terkait diprotes ya. Jadi artinya karena kita topiknya adalah menyelaraskan, metodenya bagaimana? Ya, saya menggunakan metode dengan traveler. Bisa. Jadi ada step-step yang bisa mengakomodir bahwa dengan menggunakan traveler, pylonnya jadi dulu, jadi masang pylon manteng setinggi ini masih bisa. Dan beruntungnya kenapa saya bisa mengaplikasikan kujang tuh nggak boleh terlalu tinggi jembatan pylonnya, karena akan sangat susah dengan kondisi yang belum dipegang siapa-siapa, bentuknya melengkung seperti itu. Nah dengan ketinggian seperti ini kita sudah coba hitung dan dia masih applicable untuk dilaksanakan. Kemudian satu lagi, ada beberapa sih di daerah Sumatera Selatan, tepatnya Palembang, sonoan dikit lah gitu ya. Lagi-lagi bagaimanapun senjata tradisional itu selalu menjadi inspirasi saya pertama kali pada saat saya diminta mendesain sesuatu yang sifatnya ikonik, dan biasanya ikonik itu cenderung pengen seperti cable stay gitu ya. Nah, senjata tradisional ini namanya skin. Konsep dari skin itu adalah senjata untuk pertarungan jarak pendek, sehingga dia juga enggak panjang, dia juga pendek dan sedikit seperti ini. Bentuk skin sebetulnya macam-macam, tapi pada intinya dia melengkung dan mempunyai sisi yang runcing. Waktu Asian Games jadi Palembang ya, saya lupa. Obor Asian Games pun terinspirasi dari bentuk senjata tradisional skin ini. Nah, bagaimana? Kebetulan lokasi jembatan yang sedang kita desain itu memungkinkan untuk menggunakan extrados. Extrados itu adalah jembatan gabungan antara box cantilever dengan tendon dan cable stay. Jadi 50-50 atau bisa 70-20, 25 bisa terserah. Yang penting tidak murni cable stay yang memerlukan pylon yang tinggi atau kabel yang banyak. Nah, sehingga skin ini sebagai suatu konsep atau filosofi senjata dengan bentuk yang pendek, nggak panjang-panjang kayak pedang, itu menginspirasi saya bisa diaplikasikan menjadi suatu pylon dari suatu jembatan extrados yang memang memiliki pylon tidak proporsional panjangnya seperti yang kujang tadi ya, proporsional dengan bentang. Ini dia mempunyai lebih pendek lagi. Nah, gambar AutoCAD-nya seperti ini, kalau bisa dilihat bahwa boxnya itu besar di sini ya, kemudian dia melebar, mengecil ke ujung, dan ada kabel-kabelnya tidak sebanyak kabel stay biasa. Kalau ini jembatan kabel stay biasa, pylonnya lebih tinggi lagi, kabelnya lebih banyak lagi, dan di sininya dia cenderung tidak terlalu ekstrim. Jadi dia kesini dia mungkin datar, pylon lebih tinggi lagi, dan di sini kabelnya lebih banyak lagi. Itu yang namanya cable stay murni. Kalau ini extrados gabungan antara jembatan box yang mempunyai kandungan sampingnya seperti ini. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, saya mengaplikasikan bentuk skin. Ini agak nggak kurang jelas ya AutoCAD-nya, cuma nanti saya kasih lihat 3D-nya. Oke, sorry. Nah, jadi setelah saya buat, lagi-lagi saya minta kepada animator saya untuk memvisualisasikan apa yang saya bayangkan. Jadi bisa dilihat di sini pylonnya saya mengaplikasikan senjata tradisional skin. Sebetulnya ini lagi-lagi tidak bisa dilaksanakan karena lagi-lagi ini bukan suatu jembatan yang biayanya bebas. Jadi memang tetap berusaha supaya bisa nggak ikonik, tapi biayanya sangat terbatas. Saya agak sulit karena kalau saya bikin pendek ya tetap mahal, masih ada
tipe jembatan lain yang bisa applicable untuk dengan lebar seperti itu tanpa harus menggunakan cable stay. Jadi memang dengan terpaksa memang ini tidak jadi diaplikasikan, tetapi ini adalah saya hanya menggambarkan suatu metode pelaksanaan atau suatu bentuk jembatan yang secara ikonik dan bisa estetikanya baik yang mengakomodir kearifan lokal. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi sebelah kanan itu adalah jembatan existing yang sebelumnya. Ini akan ada duplikasi. Ada yang bilang nanti jadi kontradiktif ya dengan jembatan lama. Makanya di animasi atau di animatornya di 3D-nya ini pun saya tampilkan juga jembatan lama, karena jembatan lama tidak akan dibongkar dan menurut saya sama sekali tidak merusak pemandangan satu sama lainnya. Jadi di sini bisa dilihat. Dan ini mekanisme strukturnya sudah saya pertimbangkan segala macam rupa supaya secara struktural dia tetap sebetulnya optimum, sebetulnya juga applicable, tetapi memang tetap lebih mahal dibanding karena ini ternyata jembatannya boleh masuk, kakinya boleh masuk ke dalam sungai sebagian ya, relatif jadi lebih murah kalau dia boleh masuk ke dalam sungai sebagian. Oke. Nah, yang ini masih dalam suatu propose ya. Jadi jembatan di Kalimantan Tengah, kira-kira di daerah suku Dayak berada. Saya mencoba mempelajarinya lagi tetap terinspirasinya dari sesuatu yang sifatnya alat perang ya, alat perang karena memang pylon itu tinggi, langsing gitu ya. Itu kan bisa diakomodir dari suatu alat-alat yang sifatnya untuk pertempuran ya. Kebetulan di setiap daerah di Indonesia itu memang memiliki ciri khas masing-masing yang bisa memberikan inspirasi kepada saya sebenarnya untuk mengadaptasi bentuk-bentuk dari alat perang tersebut menjadi suatu bentuk jembatan. Nah, untuk yang Dayak ini saya mengadaptasi dari Talawang, namanya Talawang itu adalah perisai. Bentuknya sendiri sebetulnya kan beda-beda ya, tapi konsepnya satu, bahwa dia memanjang dan bertemu di ujungnya. Nah, jadi di sini Talawang ini adalah perisai orang Dayak kalau untuk peperangan. Kalau coraknya sangat beragam, Dayak mana itu beda-beda semua. Komposisi dimensinya juga tidak baku, sehingga dalam hal ini saya hanya mengambil filosofi dasarnya, yaitu berbentuk memanjang ke atas dan bertemu di titik tengahnya. Nah, di sini saya coba diaplikasikan dalam bentuk pylon jembatan yang mengadaptasi separuh dari bentuk Talawang itu, tetapi dia masih bisa sebagai pylon atau bentuk pylon yang bisa mengakomodir kabel-kabel yang berada adanya. Nah, pylon di sini langsung ketemu di tengah. Kemudian lagi-lagi saya berdiskusi dengan animator. Orang akan nanya kenapa ada di sungai, karena sebetulnya di situ sudah cukup dangkal. Kalau saya buat bentang lebih panjang lagi, jadi di sini saya lupa. Ini kalau nggak salah bentangnya 200 meter ya. Kalau saya buat lebih panjang lagi bisa, tetapi jadi jauh lebih mahal kabel stay-nya. Sedangkan di sini memang dari sisi pelayaran, jadi yang tadi balik lagi ke konsep-konsep awal kenapa posisi pylonnya ada di sini. Dari sisi pelayaran, dari sisi palung, dari sisi arus dan sebagainya, di sini sangat memungkinkan untuk bentangnya hanya 200 meter saja. Kalau sampai harus darat to darat itu kalau nggak salah mencapai 400 meteran lah kurang lebih. Dan otomatis struktur atasnya menjadi jauh lebih mahal. Nah, di air memang struktur bawah menjadi lebih mahal, tapi komparasi dengan kalau dia di luar ternyata struktur atasnya menjadi sangat mahal. Kalau mungkin kita ingat, kalau hitung-hitungan kan katakanlah momen ya, L itu kan kuadrat ya, artinya semakin panjang bentang dia tidak linear peningkatan gayanya, tetapi kuadrat, sehingga beban-beban yang harus diaplikasikan juga lebih besar, sehingga perkuatan juga tidak linear. Tidak otomatis kalau 200 meter sekian, 400 meter jadi 2 kali lipatnya. Itu bisa berkali-kali lipat gitu. Itulah makanya kalau bisa masih lebih pendek jembatannya ya dipendekkan. Nah, di sini dengan 200 meter sebetulnya kabel stay sudah cukup optimum ya. Dengan 200 meter cukup optimum dan dengan pylon yang tidak terlalu tinggi, sehingga bentuk Talawang ini bisa saya aplikasikan. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi dari samping, dari depan saya mencoba untuk animator saya mensimulasikan dari berbagai sudut penampakan, juga penampakan dari pengemudi. Nah, seperti ini. Jadi penampakan dari pengemudi juga kita coba aplikasikan. Kalau orang lewat jalan di situ, oh ya, oke. Dan tapi
sebelumnya juga secara struktur sudah saya perkirakan atau saya perhitungkan secara kasar bahwa ini secara struktur masih oke, masih memenuhi syarat kaidah-kaidah struktur. Seperti ini. Tampak sampingnya, jadi kapal-kapal bisa lewat, jadi dengan suatu ketentuan. Nah, alternatif berikutnya, karena saya diminta beberapa alternatif sebelum diputuskan oleh pemilik pekerjaan, saya mencoba mengambil sumpitnya Dayak, ujung sumpitnya Dayak. Jadi ujung sumpitnya Dayak itu berbentuk seperti ini, ya. Ujung sumpitnya Dayak yang saya ambil menjadi bentuknya pylonnya cable stay. Kok bisa seperti ini ya? Cable stay kan punya prinsip kabelnya boleh ketemu di dalam, boleh ketemu, boleh juga enggak gitu. Jadi kalau yang tadi dia seperti yang tadi dia ketemu di dalam, nah kalau tampak samping ya, dia ketemu di dalam langsung ketemu lagi dengan angkur yang berikutnya. Tetapi cable stay juga sangat memungkinkan untuk tidak ketemu. Jadi artinya dia hanya ketemu di sini, ketemu langsung dilanjutkan lagi dengan sesuatu yang terpisah. Nah, tapi dalam artian akan ada gaya tarik yang mempengaruhi terhadap bentuk sumpit ini, gitu ya. Nah, seperti ini adaptasi dari ujung sumpit Dayak. Nah, jadi saya mencoba menyampaikan bahwa memang sih orang akan ngelihat, nggak akan, kalau nggak tahu sejarahnya nggak akan tahu dulu, oh ini kayak sumpit Dayak ya, nggak langsung. Memang beda dengan kujang tadi ya, kalau kujang itu langsung kelihatan. Mungkin orang-orang Sunda kali ya. Tapi kalau misalnya buat sumpit, orang akan melihat dulu. Makanya saya menyampaikan filosofi dasarnya. Kenapa saya membuat usulan pylon seperti ini yang diminta ikonik dan mempertimbangkan kearifan lokal. Dan di sini saya mengambil filosofi dari sumpitnya Dayak. Ya, seperti ini bentuknya. Nah, seperti itu. Itu kalau saya diminta desain yang terkait dengan kearifan lokal, estetika, bla 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 segala macam. Nah, tetapi ada kalanya estetika itu terbentuk karena kebutuhan struktur dan lokasi yang mendukung. Ya, jadi di sini saya mencontohkan ini tadi, saya nggak minta melengkung, saya nggak minta dan sebagainya, saya nggak minta. Tetapi ini memang kondisi lingkungan seperti ini. Yang satu yang saya minta adalah hilangkan pier di tengah. Itu yang saya lakukan dari desain-desain sebelumnya, sehingga bentuknya menjadi sangat panjang. Memang, dan ternyata ya itu tadi dengan kesederhanaan menghilangkan pier di tengah saja, kita lewat bawah tuh menjadi lebih view-nya menjadi lebih baik. Dari atas juga jadi bagus, dari mana-mana juga jadi bagus, walaupun ini sebetulnya struktur yang sangat-sangat sederhana. Nah, seperti ini. Kalau saya nggak tahu apakah sudah pernah lihat, tapi kira-kira orang akan nanya, ini karena kaitannya dengan metode konstruksinya apa mungkin atau enggak. Di sini kita menggunakan metode konstruksi dengan alat bantu overhead traveler. Saya pinjam dari Adikarya. Nah, jadi ini yang merah-merah ini adalah traveler. Di sini kita menggunakan metode konstruksi dengan menggunakan traveler, yaitu alat bantu untuk pengecoran di atas karena disyaratkan tidak boleh mengganggu lalu lintas yang ada di bawahnya. Nah, ini adalah bagian metode untuk mengantisipasi adanya gerakan berlebih ke depan akibat kondisi jembatan yang memiliki kelengkungan pada saat cantilever. Jadi kita tarik ke belakang. Jadi artinya di sini orang akan bertanya itu melengkung, bagaimana mengantisipasi metodenya. Jadi
sekali lagi saya melengkung itu karena memang given ya, tapi memang yang menjadi resiko adalah pada saat penghilangan PIR di tengah, dan itu metode konstruksinya sudah terbayang harus seperti apa, makanya kondisi tersebut menjadi sangat memungkinkan. Jadi kalau tadi dilihat nyambungnya kayaknya cepet ya, padahal 1 kali maju itu sekitar 2 minggu, maju lagi 2 minggu. Jadi metodenya itu yang membuat harus dipertimbangkan bagaimana caranya supaya jembatan itu bisa nyambung dengan baik, geometri kontrolnya juga harus ditinjau. Nah kemudian berikutnya kita masuk kepada metode menggunakan launching gantry namanya. Jadi ini simple, sederhana, bentangnya juga lurus-lurus aja, tetapi kalau dia manjang, kalau kita lihat di lokasi itu seperti memberikan estetika yang cukup baik. Jadi rapi, yang tadi saya mungkin poin dari satu estetika adalah pengulangan yang seragam ternyata bisa memberikan estetika yang baik juga. Nah jadi ya digantung seperti ini. Kalau kecil, kalau kalian kecil pernah main Lego namanya ya, itu dibikin-bikin di pabrik dulu, kemudian dipasang-pasang, kemudian disatukan sehingga dia menjadi suatu jembatan girder box. Nah seperti ini. Ini melewati suatu flyover di tol AP Petarani di Makassar. Jadi dia panjang terus, nah itu bisa memberikan suatu visualisasi estetika yang cukup baik. Di sini saya coba sedikit sampaikan metode pelaksanaan dengan launching gantry. Saja. Itu tadi adalah suatu metode yang sangat applicable untuk diaplikasikan di perkotaan seperti Jakarta dan membangun jalan tol yang istilahnya sudah paralel ya, sudah di atas jalan-jalan yang ada. Nah, dengan seperti itu kalau kita lihat dia bisa memberikan suatu struktur yang lebih ramping, yang lebih secara estetika jadi lebih baik, nggak seperti hutan beton yang jadi kakinya di mana-mana dan bentuk yang huge. Jadi di situ dengan cara tadi metode launching gantry itu kita membuat suatu desain precast span by span. Jadi kalau precast itu external pre-stress, dia cenderung jadi lebih secara estetika keseragamannya akan memberikan visualisasi yang baik. Nah ini yang terakhir, mungkin tadi Bu Patria sempat sampaikan tentang Kalikuto. Jadi kalau Kalikuto memang sebetulnya ini dua. Jadi antara filosofi bagaimana suatu mendesain yang estetis
dan lingkungan yang mendukung. Jadi sebetulnya rencana awalnya itu di sungai boleh ada kaki ya, jadi dalam 100 meter itu ada satu pier. Nah tetapi kalau kakinya 2, estetikanya jadi apa ya istilahnya improvisasi untuk menciptakan suatu estetika yang baik dengan ikonik seperti ini agak sulit. Sehingga saya bilang kalau mau ikonik berarti dia harus bentangnya panjang paling enggak 100 meter. Nah disitulah saya diminta mendesain beberapa alternatif desain yang tetapi constraint-nya adalah waktu. Karena di sini jembatan jalan lainnya sudah jadi semua, tinggal nunggu ini. Jadi bisa dibilang biaya itu menjadi nomor sekian. Karena yang pertama adalah dia ikonik dan waktunya harus bisa dicapai dengan tepat. Jadi kalau menggunakan beton yang tadi kayak lihat kalau LRT Kuningan satu segmen aja perlu 14 hari ya. Sehingga waktu itu diusulkanlah menggunakan baja. Nah dengan menggunakan baja ini otomatis relatif lebih cepat. Boleh saya sampaikan di sini dari mulai pondasi sampai dia nyambung hanya 10 bulan. Sampai diresmikan oleh Presiden itu 10 bulan. Dan rangka merahnya ini tersambung hanya dalam waktu 1 minggu saja. Nah sistemnya yang mahal memang boleh dengan sistem lain sebetulnya. Tetapi tadi constraint-nya adalah waktu. Begitu ini tidak tersambung-sambung jalan tol sepanjang itu jadi tidak 100% manfaatnya. Nah makanya dilakukan dengan metode swing arch with jack strand. Jadi dia nanti di swing kemudian diturunkan seperti apa bentuknya. Di sini ini bentuk pada dia sudah nyambungnya. Waktu belum ada decknya, jadi decknya nanti dicor menggunakan beton komposit dan tapi archnya sudah nyambung. Jadi nyambungin si arch merah itu mulai dari dinaikkan sampai dia ditundukkan kurang lebih hanya memerlukan waktu 1 minggu saja. Nah jadinya seperti ini yang akan saya sampaikan bahwa secara lingkungan dan secara bentuknya dia sendiri bersinergi dengan baik membentuk suatu estetika yang sangat baik. Jadi memang lingkungannya cakep gitu, sungai, gunung, bukit, sawah, terus kemudian ada merah-merah di tengah dengan bentuk yang cukup huge. Makanya di sini juga cukup besar. Kalau dia kecil banget gitu ya kayak bentang misalnya 50, mungkin dia akan ketelen sama lingkungannya. Nah kalau di sini dia mempunyai bentuk yang relatif gagah sehingga dia bisa menyolok di antara lingkungan yang sudah cukup cantik tersebut. Nah di sini saya sampaikan metode pelaksanaannya karena saya selalu menyampaikan apapun bentuk jembatan kita, seperti apapun estetikanya, itu harus bisa dilaksanakan dengan suatu metode yang sudah terpikirkan oleh kita bagaimana jembatan itu akan dibangun. For Kalikuto Arch Bridge is lowering with strand jack. First, the initial stages of this construction are pre-assembling the following components on the ground. Box 1 plus box 2, also box 3 plus box 4. Then lifting, installing, and welding. Box 1 plus box 2, longitudinal pipe support and transversal pipe support. The next stage is installing working platform at the edge of box 2. Then installing the spreader beam that is made up of lateral and torsional support blocks. The process is continued by lifting, installing, and welding box 3 plus box 4 and the horizontal arch bracings frame. Installing jacking beam, connection piece, and stay cable. Lifting, installing, and welding box 5. Lifting, installing, and welding box 6. Lifting, installing, and screwing diagonal arch bracings frame box 6 after it has successfully installed with the wind braces. The next stage is lifting and installing cross grider and hanging it on a temporary hanger. The next stage is installing working platform at the edge of box 6. At this stage, there is a removal of lateral temporary support and spreader beam before the arch lowering. The most important thing is to make sure that all the locks are set free and the bridge is able to rotate without any obstacles or problems.
Then, extend the stay cable slowly and simultaneously with a total control on all four corners. Monitor the whole lowering process through the equipment of elevation survey. And the final stage is arch closing. Extend the strand jack slowly, male-female locking device on top of flange at the edge of box 6 will contact each other. Then, the male-female locking device on the axis of arch box 6 will contact each other too. Do the welding after the arch box 6 has been connected properly. Strand jack can be fully extended. The weight of this bridge reaches around 2,400 tons. Kalikuto Arch Bridge has created a new history. It has become a symbol of the advancement of Indonesians in creating iconic, high-value masterpieces in order to improve people's lives to be better. Oke, itu tadi saya minta izin dari waskita juga untuk memvisualisasikan videonya di dalam beberapa webinar atau kuliah umum seperti ini, karena saya merasa sharing knowledge yang sangat baik bahwa kita bisa melakukan sesuatu pelaksanaan jembatan yang cukup cepat sekali menurut saya. Jadi dalam waktu seminggu itu yang merah-merahnya itu sudah bisa terpasang dengan baik. Dan tinggal finalisasinya yang total dari mulai pondasi sampai nyambung sampai diresmikan Presiden itu hanya waktunya 10 bulan. Terus terang ini adalah jembatan panjang tercepat yang pernah saya kerjakan. Oke, kelihatannya sampai situ yang bisa saya sampaikan. Kalau mau disampaikan lebih banyak gini, kebanyakan keburu ngantuk dengerin saya ngobrol, dengerin saya cerita. Saya kembalikan kepada Bu Patria. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekeliruan atau kesalahan kata. Oke, terima kasih banyak Bu Dina atas presentasinya, luar biasa. Jadi kalau saya boleh sedikit menyimpulkan, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dina mengenai step-step comprehensive study apa yang kita perlu lakukan sebelum kita mendesain jembatan gitu, mulai dari studi kelayakan, lalu survei lalu lintas, hidrologi dan atau oceanografi jika diperlukan gitu ya, lalu topografi dan batimetri untuk menentukan trase jembatan. Setelah trase jembatannya kita tentukan, kita baru dapat menentukan tipe jembatan dan mungkin juga informasi tentang maksimum gitu ya, lalu penyelidikan tanah dan kita melihat kondisi lingkungan sekitar baik itu geometri maupun subsurface-nya. Lalu kita pastikan reference dan code yang kita mau gunakan dalam desain. Lalu konsep basic desainnya, dalam menentukan basic design kita harus memperhatikan pertama estetika, lalu ekonomi, dari sisi ekonominya, ekonomis, apakah itu ekonomis atau tidak, atau memang kalau misalnya mau ikonik ya memang ada trade off di situ, yaitu harga. Dan tak lupa dan tak kalah pentingnya itu bagian pemeliharaan gitu ya. Lalu dari sisi constructability dan legal standingnya, aspek legal nih. Setelah basic design baru kita kembali menggali bagian detail engineering design gitu ya Bu Dina. Oke, mungkin ini sekarang kita tinggal sesi tanya jawab ya. Ini kita masih punya waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab. Silahkan bagi adik-adik yang ingin menanyakan bisa raise hand langsung saja. Saya lebih prefer untuk kalian menanyakan langsung. Raise hand lalu nyalakan video dan bertanya. Silahkan. Ada yang mau nanya? Ditunjuk nih. Antara bingung sama nggak ngerti kan. Saya juga kalau udah menyampaikan buat mahasiswa tuh aduh sederhana apa ya harus nyampein ya gitu ya. Andika, ada pertanyaan Andika? Saya aja banyak loh, ini saya mau nanya Mbak Dina banyak ini, tapi saya menahan diri supaya kalian. Ya silahkan, Andika nyalain video dulu. Tadi tuh kalau nggak salah banyak banget desain yang bagus. Nyalakan video dulu. Iya Bu. Nah itu kalau nggak salah konsepnya biaya. Cuman penasaran aja sih Bu, kira-kira biayanya berapa lipat ya kalau dibanding desain sama yang biasa gitu. Andika bisa nyalakan video? Oke, sebentar Bu.
biar Bu Dina lihat Andika tuh yang mana. Nanti kalau misalnya kamu mau ngelamar kerja di CGA bisa, oh ini yang dulu nanya nih gitu. Mudah-mudahan ingat. Silakan. Ya, gimana Andika? Ini sih. Silakan. Oke. Tadi kan kalau nggak salah banyak desain yang bagus gitu ya, yang mengusung kalau nggak salah ada apa namanya yang senjata-senjata tradisional gitu. Cuman kalau nggak salah nggak dieksekusi ya desainnya itu karena konsepnya kalau nggak salah kemahalan. Nah penasaran aja Bu, kira-kira kalau masalah biaya berapa kali lipat ya kalau dibandingin desain yang biasa gitu? Iya, saya langsung jawab Patria ya. Ya silakan Bu. Sebetulnya nggak lipat-lipat ya, jadi nggak sampai 2 kali lipat pun tidak. Jadi karena yang saya selalu sampaikan, saya pada saat mendesain bahkan ikonik sekalipun saya selalu mengedepankan kepentingan struktur dulu. Yang pada intinya, kalaupun jembatannya tidak seperti itu, ya butuh juga kekuatan struktur seperti itu. Nah, tetapi memang ada item-item yang kalau jembatan ikonik itu memang kalau pendek nggak gitu saya bisa berkreasi banyak gitu loh. Jadi mahal kalau pendek. Jadi memang harus panjang. Otomatis kalau panjang itu jembatan akan jadi lebih mahal. Ikonik itu adalah suatu konsekuensi logis yang coba saya aplikasikan. Jadi kalau lipat-lipat dengan bentang yang sama ya, nggak akan lipat-lipat biayanya. Bahkan hanya beda sekitar saya 30-50 miliar. Nah tetapi buat suatu budget, memperjuangkan 30-50 miliar itu setengah mati. Susah banget gitu. Yang artinya di negara kita memang uniknya ya, memang unik ya. Mungkin sedikit pengetahuan juga, kita udah budgetnya duluan segini gitu. Nanti jembatannya menyesuaikan, bahkan lebar jembatannya juga bisa dikurangi karena terbentur budget tersebut. Panjang jembatan bisa kita kurangi terbentur budget tersebut. Jadi artinya bisa dibilang saya punya uang segini tapi saya pengen ikonik. Nah itu suatu hal yang agak sulit untuk saya aplikasikan. Akhirnya yang tadi Kujang tadi contoh ya, akhirnya kita bikin jembatan biasa saja tapi jadi kayak ada gapura berbentuk kujang. Nah itu kan kalau dari sisi seorang jembatan, aduh jadi kurang plong gitu ya. Tapi apa yang boleh buat? Kita kan memang masyarakat sangat berharap jembatan itu segera jadi. Ya udah, jadi lebar jembatannya dikurangin, kemudian panjang jembatan dipendek-pendekin, tetapi tetap memberikan suatu nuansa yang memang saya yang mengusung bahwa itu harus ada kujangnya. Jadi kayak ada gapura bentuk kujang dan sebisa mungkin menjadi suatu visualisasi yang baik. Tetapi itu kan bukan jembatan. Nah gitu. Jadi kalau lipat-lipat sih enggak Dika. Jadi kadang-kadang memang kalau kebutuhannya seperti itu, ikonik itu akan muncul dengan sendirinya. Kecuali kalau memang dipaksakan, baru dia ada biaya tambahan ya. Tapi pun enggak banyak. Jadi bukan enggak, saya juga ngerti ya banyak apa enggak ya. Kadang-kadang beda 100 miliar dari kayak contoh yang Kujang tadi kita butuh sekitar 250, ternyata pemerintah hanya punya 150, kurangnya kan 100 miliar. Ya udah jembatannya dikecilin, dipendekin dan ikoniknya dihilangkan. Nah gitu. Jadi saya selalu sebagai engineer tidak akan membuat suatu jembatan yang jadi terlalu mahal karena ikoniknya, tetapi memang lebih mahal. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Dina atas jawabannya. Ada pertanyaan lain? Andika cukup atau ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup sih Bu. Terima kasih Bu sebelumnya. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain dari adik-adik mahasiswa? Kita mungkin? Kita? Ini rata-rata tingkat berapa? Tingkat 4, Mbak Dina. Ya, tingkat 4. Tapi memang sekarang kan nggak ada mata kuliah S1 yang jembatan ya, kecuali beton prategang gitu. Masih berkutatnya di paling itu balance cantilever system. Kalau beton prategang masuk juga? Iya, tapi pilihan. Jadi ya nggak semua mahasiswa ambil, dan yang tertarik ke struktur pun belum tentu semua ambil. Kalau baja tapi wajib. Baja wajib, baja lanjut yang nggak wajib bisa diambil opsional gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Gita? Mbak Gita Yolanda? Gitu. Ya Bu. Silakan, Kit. Maaf nggak bisa on cam tapi. Ya.
Kalau buat tipe pemilihan materialnya sama sesuai ikonnya gitu gimana ya Bu, biar nggak terlalu mahal juga, biar optimal. Terima kasih. Maksudnya dari pemilihan material, jadi gini, di Indonesia itu beton itu pasti murah. Jadi jauh lebih murah daripada baja, itu udah ini aja. Jadi kalau pemilihan pertama kali ya, kita pasti ini bisa beton nggak gitu ya. Nah, karena apa? Quarry kita banyak. Jadi sumber-sumber material kita untuk beton itu banyak banget. Baja, apalagi saat sekarang ini, terus terang kita megap-megap. Jadi biayanya itu bisa berlipat-lipat. Dengan bentuk yang sama, dengan bentang yang sama, baja itu akan jauh lebih mahal gitu. Tetapi, tanda kutip ya, kelemahannya beton, dia tidak bisa fabricated seperti baja. Walaupun bisa precast. Jadi precast, tapi kalau precast itu sangat terbatas bentuknya. Bahkan kalau beton itu, precast itu lebih ekonomis kalau bentuknya itu seragam. Kayak yang tadi yang saya contohkan di elevated. Jadi boxnya seragam, precast. Karena apa? Karena dia perlu molding khusus. Tapi kalau baja dia lebih fleksibel terhadap bentuk. Dan dengan kefleksibelan terhadap bentuk, juga kecepatan pekerjaan pelaksanaan dan pemasangan yang perlu las baut saja kayak tadi Kalikuto, bahkan cuma las saja. Untuk sisi waktu kayak Kalikuto, karena constraint-nya adalah waktu, di mana kalau waktu sama biaya itu biasanya harus ada yang ngalah. Kalau mutu juara satu, jadi mutu biaya waktu ya kita kalau desain. Mutu udah nggak boleh ada yang nggak akan, dia juara satu, dia nggak boleh dikalahkan. Tetapi bicara waktu dan biaya itu biasanya selalu ada yang harus ngalah. Kalau waktunya harus cepat, pasti biayanya harus biasanya jadi lebih mahal. Tetapi kalau waktunya boleh agak lama, kayak tadi LRT Kuningan, bisa menggunakan baja, bajanya juga beton, tapi betonnya juga bisa cast in situ, karena di beberapa panjang bentang khususnya LRT Kuningan, LRT itu menggunakan precast. Nah, tapi precast yang tadi saya sampaikan, kalau bentuknya gradually dari besar ke kecil, dia bisa jadi mahal karena moldingnya harus beda-beda. Nah, tetapi kalau cast in situ dia tidak jadi lebih mahal. Kalau baja dia juga akan lebih mahal. Banyak yang nanya sama saya, kenapa LRT Kuningan tidak dibuat jadi baja? Karena kita ada constraint biaya, tetapi tidak ada constraint waktu yang terlalu ketat. Bukan dalam artian nggak ada constraint waktu ya, tidak ada constraint waktu terlalu ketat. Nah, kalau Kalikuto tadi, constraint waktunya sangat ketat karena menyangkut kepada investasi. Begitu tol itu lama dibuka, investasi yang masuk akan jadi lebih lama. Jadi artinya perhitungan biayanya investor menghitung secara komprehensif. Walaupun kalau menggunakan baja, yang tadi mungkin Andika tanya, antara baja sama beton bisa lipat 2, beda harganya. Nah gitu, pemilihan material selalu saya dahulukan dengan menggunakan beton. Nah, terlepas dari material-material impor seperti cable stay ya, itu kita belum karena sekarang juga ada ketentuan bahwa kita nggak boleh banyak menggunakan material impor, tapi cable stay kita belum bisa bikin. Nah, cable stay itu juga sesuatu material yang secara ikonik selalu favorit lah ya. Begitu ada cable stay-nya seolah-olah dia menjadi ikonik gitu. Nah, jadi di sini di tahap berikutnya, saya belum nunjukin di sini, saya lagi mencoba mendesain baja tetapi tanpa cable stay. Jadi artinya kalau beton tanpa cable stay juga bisa kayak yang tadi LRT Kuningan, tetapi artinya waktu yang diperlukan menjadi juga cukup tidak bisa lebih cepat daripada kalau kita menggunakan baja. Gitu Gita, pertimbangan-pertimbangan pemilihan materialnya. Terima kasih Bu. Gita, ada pertanyaan lagi? Belum ada Bu. Oke, terima kasih. Oke, yang lain ada yang mau bertanya secara volunteer? Come on. Itu Widya sama siapa? Oh iya. Widya silahkan. Ada 2, satunya. Halo Ibu. Ya silahkan. Ya, Bu, saya mau nanya. Jadi pas yang di jembatan Lengkung itu, saya nggak kebayang gitu cara pas tracing, pas jacking itu kayak gimana. Boleh ceritain lebih lanjut nggak? Terima kasih. Itu bertahap ya Mbak Din ya? Jadi dia kan, makanya tadi saya nanya Bu Patria ya, udah pada ngambil pre-stress belum? Ternyata kan nggak semua dan bahkan nggak wajib. Jadi kalau udah mau tertarik jembatan, wajib ngambil pre-stress. Wajib banget gitu. Jadi di situ dia maju sedikit-sedikit. Jadi dia maju paling panjang 5 meter. Itu kan total cantilevernya sekitar 70-an meter ya. Majunya 5 meter paling panjang, bahkan ada yang cuma 2 meter. Karena traveler atau alat bantunya itu ada beban maksimum yang bisa dia pikul. Nah,
maju 5 meter, terus ditarik sama kabel pre-stress. Jadi kalau belum belajar kabel pre-stress itu dia, kalau saya suka diketawain sih kadang nyebut ini, kayak tiang jemuran, kalau dia nggak kita tarik dia tuh longgar, begitu kita tarik dia kenceng, dia bisa bisa menahan beban gitu. Jadi kira-kira kemudian setelah dia punya kekuatan karena ditarik pre-stress, dia maju lagi, ditarik lagi, maju lagi, ditarik lagi, maju lagi, ditarik terus, ditarik sampai nanti dia ketemu sama sebelahnya. Jadi kalau untuk bisa memahami perhitungan dan tekniknya LRT Kuningan, mau nggak mau memang harus mempelajari pre-stress. Beda kalau dengan orang awam yang bukan orang teknik sipil, cuma lihat itu gimana ya nyambungnya, ya pakai tali, saya bilangnya gitu. Pakai kabel, saya bilang, saya jahit kayak orang jahit baju, itu ada jarumnya, saya jahit, saya kencengin sampai dia nyambung. Tapi kalau dengan mahasiswa teknik sipil, saya bilang memang itu menggunakan pre-stress. Jadi ada tegangan atau forces awal untuk bisa membuat struktur tersebut bisa berdiri dengan sendirinya. Gitu Widya. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan Idin? Oke. Tadi ada satu yang raise hand juga. Silakan Ricky. Silakan langsung bertanya. Halo Bu, perkenalkan saya Ricky, Teknik Sipil 2018 dari kelas 2 Walang. Pengen bertanya Bu, salah satu bentuk pemeliharaan jembatan itu kan penggantian expansion joint-nya. Nah, untuk metode penggantian expansion joint-nya itu kira-kira gimana sih Bu? Itu ngaruh ke kekuatan strukturnya nggak? Dan peletakan expansion joint itu pada jembatan diletakin pada bentang berapa aja Bu? Terus penentuan expansion joint tertutup dan terbuka itu gimana sebenarnya pada jembatan Bu? Belum kebayang. Terima kasih Bu. Oke. Kalau expansion joint itu sebetulnya penutup celah ya. Dia penutup celah akibat kita harus memutus struktur karena struktur tuh nggak bisa nyambung sepanjang-panjangnya. Contoh sederhana adalah di Pasupati. Kalau kita jalan dari yang ada kabelnya terus sampai ketemu suatu posisi ada item-item tebal, itu namanya expansion joint. Nah dia penutup celah. Dia buka tutup karena apa? Karena kalau ada celah, beton itu kan bisa napas, muai, susut, jadi maju, mundur. Nah itu harus ada yang mengakomodir gerakan tersebut dengan yang namanya expansion joint. Nah penggantian expansion joint, jadi sebetulnya expansion joint kalau saya bisa bahasakan dia sebetulnya struktur yang non-struktural. Dia penutup celah saja, tapi kalau bolong kan bahaya gitu kan. Nah makanya kalau ingat saya lupa beberapa tahun yang lalu Pasupati sempat melakukan penggantian expansion joint. Nah penggantiannya simpel banget sebetulnya, tutup sebelah, ganti sebelah. Karena dibongkar dia tidak akan mempengaruhi jembatan, tapi mempengaruhi keselamatan pengemudi yang lewat karena bolong gitu. Jadi sempat dulu ada isu, wah jembatan Pasupati bolong. Ya, emang bolong, orang itu ada expansion joint, tapi dia tidak struktural. Itu terpaksa saya terangin ke ibu-ibu juga, ibu-ibu di grup sekolah, anak-anak kan juga rame. Oh, itu jembatan Pasupati bolong loh, kelihatan dari bawah bolong, emang bolong. Jembatannya putus ya, emang putus. Itu yang istilahnya dilatasi. Jadi kalau kita sambungkan semua sepanjang sekian kilometer, akan ada efek rangkak susut yang akan menimbulkan gaya yang cukup besar. Makanya kita aplikasikan di situ bolong yang ditutup dengan namanya expansion joint. Jadi kalau misalnya Ricky nanti ada pekerjaan ganti expansion joint, sebetulnya yang hanya dipikirkan bagaimana supaya lalu lintas tetap bisa berjalan normal. Satu ditutup, satu dibongkar. Nanti satu tutup lagi, bahkan simple ya, saya buka semua, terus saya ganti dulu sama plat baja nih, biar orang nggak kejeblos aja, it's okay. Nah, tetapi yang penting expansion joint itu kan area yang ganggu traffic ya. Makanya untuk di beberapa jalan tol yang sangat meminimize ada gangguan traffic, expansion joint-nya jadi suatu struktur yang cukup mahal. Durability-nya harus tinggi. Jadi dia bisa terbuka, bisa nutup, bisa buka, bisa nutup tanpa menimbulkan celah yang akan membahayakan pengemudi jalan. Gitu, Ricky. Jadi expansion joint itu adalah struktur yang non-struktural lah, kalau lebih begitu. Oke, Baik, terima kasih Bu. Ricky ada pertanyaan lagi? Cukup sih Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin menanyakan? Imam, Irfan, silakan. Oh, Zaki, silakan. Halo, selamat pagi Bu Dina, Bu Fatia Fahmi. Selamat pagi menjelang siang, mohon maaf.
Perkenalkan, saya Zaki dari kelas 2 2018. Mungkin mau bertanya, mungkin saya nggak terlalu kritis ya Bu pertanyaannya, lebih basic aja sih Bu. Saya lebih ke, kalau mungkin saya pertanyaannya saya suaranya muncul kan Bu ya? Jelas kedengaran. Oke, mungkin kameranya mati, mohon maaf. Jadi saya tadi penasaran soal di jembatan kan ada peletakan itu di bearing pad ya Bu ya. Mungkin saya pengen nanya soal bearing pad itu apa ya? Ciri-ciri yang bagusnya seperti apa ya? Misalnya apakah harus custom bearing pad atau gimana pemilihannya? Mungkin saya masih belum paham gitu Bu soal konsepnya. Terus yang kedua soal estetik Bu, tadi kan kebanyakan di Indonesia lebih ke bentuk pylonnya ya Bu ya. Nah mungkin kalau di Indonesia tuh ada lagi nggak sih Bu selain bentuk-bentuk pylon atau bentuk apa gitu Bu? Itu aja sih Bu sebenarnya dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Zaki. Saya langsung jawab juga Patria ya. Aku tak lompatin Patria terus. Monggo Bu. Oke, jadi gini Zaki ya. Yang tadi saya sampaikan, elastomer itu adalah perwujudan dari tumpuan. Sebetulnya tumpuan itu kan nggak murni sendi, roll, jepit, nggak selalu begitu ya. Kadang-kadang ada yang namanya spring. Jadi dia jadi dia mampu menahan lateral, tetapi nggak sekaku jepit sendi misalnya. Nah, kalau elastomer itu kurang lebih dia spring tapi arah lateralnya tidak terlalu nahan, tidak terlalu kaku. Beda dengan roll. Nah, baik enggaknya itu tergantung bagaimana kita mendesainnya. Kita mau roll, mau sendi, atau mau ada springnya. Jadi spring itu ada movement yang diizinkan. Nah, sekarang sudah ada yang namanya pot bearing. Nah, pot bearing itu kita bisa mengakomodir dia betul-betul roll. Jadi karena antara box dengan pot bearingnya ada yang namanya teflon. Jadi kalau boxnya bergerak atau jembatannya bergerak, dia betul-betul ngerol gitu kan. Roll itu tahanan lateralnya 0. Nah kalau dia menjadi sendi di mana ada tahanan lateral yang cukup yang sesuai, itu betul-betul si bearingnya harus ada mekanisme, dan sekarang sudah banyak pot bearing yang bisa menahan gaya lateral sebesar yang akan terjadi di sendi tersebut. Nah kalau setengah-setengah ya, bukan setengah-setengah sih, dengan suatu koefisien tertentu. Sekarang ada yang namanya LRB, lead rubber bearing. Dia bisa bergerak lateral dengan suatu angka tertentu, tetapi juga tidak full, dia cover tapi juga tidak roll. Nah jadi artinya roll nanti kalau di software SAP, software Midas atau software apapun, tumpuan itu pilihannya bisa sendi, bisa roll, tapi bisa juga spring. Spring yang mengindikasikan kita mau seperti apa pergerakan tumpuan. Jadi kalau tadi Zaki bilang elastomer bearing di iGider itu lebih ke arah spring tapi dengan kemampuan lateral yang kecil. Nah kalau betul-betul sendi, betul-betul roll, itu sekarang ada namanya mekanismenya pot bearing. Gitu, pot bearing di mana roll betul-betul bisa seperti roll karena dia sangat mulus, sendi bisa betul seperti sendi. Itu Jaki. Nah, kemudian mengenai tadi estetika, apakah selalu dari pylon? Enggak. Yang tadi coba saya terus terang saya belum sempat sampaikan di sini, cuma kita lihat yang Kalikuto deh ya. Yang Kalikuto kan estetikanya baik walaupun dia tidak berupa pylon. Nah, sekarang di Solo saya lagi coba bikin jembatan kereta api, saya tidak menggunakan pylon tapi saya menggunakan rangka baja, dan saya mencoba mengaplikasikan bentuk segitiga dari batik Sidomukti gitu untuk rangka-rangkanya. Nah, kira-kira gitu. Jadi artinya tidak selalu harus pylon, itu kebetulan karena inspirasi saya, dan kebetulan orang daerah juga minta pengen cable stay. Cable stay kan ada pylonnya ya. Tetapi kalau untuk permintaan yang tidak harus cable stay, ya contoh saya lagi mencoba rangka-rangka baja, tetapi intinya berbentuk segitiga ketupat gini ya, belak ketupat. Nah itu saya mengambil inspirasi dari bentuk batik Sidomukti. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih atas jawabannya, Bu Dina. Zaki, ada lagi? Cukup, terima kasih Bu Dina. Oke, ada lagi pertanyaan dari adik-adik? Kalau enggak saya mau nanya nih. Oke. Kalau gitu saya dulu Mbak Dina. Saya ingin menanyakan selain dari sisi estetika ya, tadi juga sudah dijelaskan ya kita pylon itu
kita bisa pilih gitu ya, kalau misalnya kita ingin menyesuaikan bentuk apa gitu ya. Nah, ada nggak rule of thumb-nya gitu ya, general practice-nya gitu untuk menentukan bentuk sama tipe pylon? Seperti kita tahu ada yang bentuknya kayak cuma satu single kayak yang di Paspati kayak jarum gitu ya, terus ada yang diamond yang tadi Mbak Dina bilang gitu ya, terus ada yang cuma satu strat, ada yang ada lower sama upper stratnya gitu ya. Nah itu ada rule of thumb-nya nggak nih? Rule of thumb yang paling sederhana adalah tingginya aja. Jadi tingginya, kemudian itu kira-kira 0,2 sampai 0,3 dari panjang bentang utamanya. Nah kalau dia bentuk diamond segala macam, rule of thumb sederhananya nggak ada, tapi penelitiannya udah ada, Patria. Jadi kalau misalnya apakah dia diamond, apakah dia ada strat atau crossbeam di atasnya, apakah dia berbentuk Y, apakah dia berbentuk A, apakah dia berbentuk H, itu punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Ada yang mampu menahan torsi. Contoh kalau misalnya di lokasi yang laut ya, laut terus kemudian dia angin, torsi segala macam, itu bentuk diamond itu paling ideal untuk menahan kalau ada angin dan sebagainya. Nah, tetapi bukan berarti dia kuat di semua bidang. Dia bisa jadi lemah di momen, lemah di aksial karena dia punya efek pengembalian gaya dari kesini lagi gitu. Jadi paling ideal kalau aksial itu udah yang lurus. Jadi bagaimana seorang engineer memutuskan tergantung seberapa nyaman kita mengatasi suatu masalah. Apakah saya nyaman mengatasi masalah torsi, saya pilih yang begini. Saya sangat nyaman mengatasi masalah aksial, saya pilih yang begini. Gitu. Jadi sudah ada penelitiannya, tapi rule of thumb bakunya itu nggak ada. Gitu. Jadi bagaimana kebijaksanaan engineer untuk milih? Oke. Dan lagi tadi ya dari sisi biaya ya, kadang-kadang pembatasnya bukan apa-apa tapi dari biaya. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Dina. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi Irfan kalau nggak salah dia. Irfan silakan Irfan. Irfan ini termasuk yang top scorernya angkatannya. Aduh. Selamat siang Bu. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan yang luar biasa tadi ya Bu. Cukup membantu saya dan banyak pandangan-pandangan baru terkait jembatan ini. Saya ingin mungkin lebih bertanya ke arah pengalaman Ibu ya Bu, nggak apa-apa ya Bu. Jadi kalau saya lihat kan untuk jembatan ini di Indonesia seringnya kita lebih suka yang fungsional aja ya Bu dibanding estetik. Jadi kayak ya udah mungkin pier-nya nggak usah aneh-aneh gitu. Kalau bisa nggak bentuknya seragam aja atau yang bentangnya pendek-pendek aja gitu ya Bu. Tapi saya sempat ngobrol juga sih. Jadi sebelumnya saya kerja praktek di proyek jembatan juga gitu Bu, dan desainernya itu dari Jepang. Bridge engineer-nya itu mungkin Ibu kenal ya Bu, Masashi Beso, mungkin Ibu pernah ketemu atau nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Jadi beliau pernah bilang gitu kalau emang di Indonesia tuh kurangnya dari segi arsitekturalnya gitu Bu, dari estetikanya. Mungkin dari pengalaman Ibu pernah ada kejadian-kejadian di mana Ibu mau mengusungkan tadi yang estetikanya lebih diutamakan tapi masih terbentur sama ya udah fungsional aja seperti itu Bu, atau kayak gimana. Terus yang kedua mungkin dari pengalaman-pengalaman Ibu juga kan pernah mendesain jembatan ini mungkin bersamaan dengan dari engineer luar gitu nggak Bu? Pernah kayak kerjasama dengan negara lain kemudian untuk mendesain suatu jembatan di Indonesia. Soalnya saya lihat sih ada beberapa teknologi yang belum ada di Indonesia tapi udah cukup umum di luar. Contohnya di tempat KP saya juga dia pakai girder ya Bu. Dia girder beton gitu tapi bentuknya slab box gitu Bu. Jadi bukan PCI atau PCU tapi dia box dan terbilang cukup baru gitu di Indonesia. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang serupa mungkin dengan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Irfan. Jadi betul, kita selalu terbentur kepada biaya. Kalau jembatan yang fungsional itu untuk bentang-bentang yang tidak terlalu panjang, kita kepentok sama katakan girder atau balance cantilever yang sampai saat ini juara lah murahnya gitu ya. Atau kalau yang bentangnya panjang kayak elevated sampai 9 km tapi bentangnya boleh 40, 50, 50, 50 itu juga kita akan kepentok dengan box girder yang tadi saya sampaikan yang tipikal. Nah begitu kita masuk ke dalam suatu area yang bentangnya panjang
baru kita bisa katakan sekarang saya contoh ya, saya lagi coba desain di salah satu daerah di mana bentangnya 500 meter. Nah itu tipe lain nggak berkutik, terpaksa harus cable stay, katakan begitu. Nah di situ otomatis udah nggak ada pilihan, pasti dia akan ikonik dan bagus. Biaya ya udah mau diapain juga akan segitu. Tetapi kalau sekarang saya hanya bermain di range antara 100 sampai 200 meter bentang tengahnya, lagi-lagi selalu kalah dengan yang tadi Irfan sampaikan yang fungsional. Karena bagaimanapun cable stay itu tanda kutip akan sedikit lebih mahal karena kita menggunakan material yang masih impor dan menggunakan teknologi yang memang tidak sederhana. Di mana di situ ada harganya. Jadi istilahnya kalau saya bikin bentang kayak yang tadi ya, 2 yang itu tadi yang yang kujang. Nah itu kan bentangnya hanya menutup celah sekitar 80 meter. Sebetulnya dia menggunakan balance cantilever juga bisa gitu. Tetapi kan karena dia lebar, makanya karena dia lebar saya menawarkan menggunakan cable stay karena dengan lebar itu cable stay bisa mengatasi. Tetapi karena menyangkut biaya, lebarnya yang dikurangin. Nah, artinya sudah nggak apple to apple sebetulnya. Jadi kalau dengan kriteria desain lebar jalan, itu sebetulnya penggunaan pylon atau cable stay masih kompetitif. Nah, tetapi begitu lebar jalannya dikurangin, kemudian panjang jalan bentangnya juga dipendekin karena boleh agak sedikit masuk jurang dengan segala konsekuensinya, jadi kalah harganya. Nah, dimenangkan fungsional. Tapi beda dengan Kali Kuto tadi. Ini dimenangkan ikoniknya, estetikanya bisa jadi. Jadi itu jadi artinya mengabaikan bahwa bisa di sungai dan sebagainya. Jadi kalau ditanya pengalaman saya sudah beberapa kali mengalami udah keringetan gitu ya desain cable segala macam, tapi karena terkait biaya ya nggak jadi. Bahkan kolega saya sesama konsultan itu 2 kali juga udah masuk yang namanya komisi jembatan, udah diuji sampai kelenger. Ternyata pemerintah, kok mahal ya, kan bisa begini, dirubah total, fungsional. Jadi agak sedih sebetulnya ya, kalau gitu dari dulu deh nggak usah gitu kan harusnya gitu ya. Tetapi kan kadang-kadang orang memang ingin lihat sebetulnya berapa sih biayanya. Makanya saya selalu punya stok dengan bentuk segini biayanya segini. Mau nggak nih desain, kalau mau didesain, kalau nggak usah gitu. Jadi udah punya stok. Jadi artinya kita udah punya gambaran dengan segini biayanya akan segini. Kalau fungsional berapa Bu? Ya segini gitu. Ya udah deh fungsional aja Bu gitu. Ya udah itu clear ya. Jadi sering alami seperti itu Irfan. Nah kemudian mengenai bekerja sama dengan engineer asing itu udah dari dulu dari awal karena Pak Jody Firmansyah memang mengajarkan saya selalu bawa-bawa saya gitu kalau kita diskusi sama engineer asing ya. Menurut mereka sebetulnya lagi-lagi di kita itu sangat terbentur sama sesuatu yang sifatnya harus fungsional. Teknologi baru selalu mahal buat kita. Jadi makanya Cina masuk, KCIC masuk dengan kalau Irfan lihat menggunakan alat yang bisa ngangkat satu span langsung, satu box langsung. Itu cuma di Cina. Kita belum punya alatnya. Yang kalau tadi Irfan sampaikan kalau nggak salah U-shape ya bentuknya ya. Jadi kayak plat tipis dan dia itu juga patennya aja. Waduh, kita kalau saya bilang saya pensiun kerja lagi nggak akan bisa bayar itu paten gitu. Jadi artinya kerjasama kita itu selalu ataupun apapun yang teknologi baru buat kita itu kalau kita terbentur sama biaya. Nah artinya selama masih bisa memanfaatkan teknologi yang lama, kalau itu masih murah-murah aja, selalu itu yang akhirnya dipilih. Gitu. Jadi teknologi baru itu semata sampai saat ini ya buat pengetahuan dulu aja deh kita. Itu Irfan. Oke, terima kasih Mbak Dina atas jawabannya. Irfan ada lagi yang mau tanyakan? Baik Bu, terima kasih. Coba tanya peluang kerja kan? Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Adit Pramudia C. Silakan. Ya Bu. Sebelumnya mohon maaf Ibu tidak bisa menghidupkan kamera karena kamera HP saya error. Jadi saya ingin bertanya langsung aja. Nah ini terkait juga pertanyaan dari teman saya Ricky tadi Bu yang terkait expansion join. Nah itu saya sebenarnya penasaran sebenarnya pemasangan expansion join yang benar itu seperti apa sih Bu? Soalnya di daerah saya ya mungkin daerah Sumatera. Nah itu tuh di jembatan itu rata-rata malah expansion join itu mengganggu kendaraan gitu Bu. Antara perkerasan kaku yang dibuat di jembatan itu kayak nggak sama tinggi gitu Bu. Jadi kayak setiap melewatin itu tuh pasti kalau nggak ya itunya yang turun, bagian expansion itu turun atau expansion itu lebih tinggi. Jadi kayak
ya nggak sesuai gitu lah. Jadi saya penasaran sebenarnya pemasangan expansion yang benar itu kayak mana sih Bu? Soalnya saya belum nemu jembatan di daerah saya, bukan di Jawa, di Sumatera yang nyaman gitu Bu. Nah mungkin seperti itu pertanyaannya Bu. Oke, saya jawab langsung ya. Sebenarnya jangan dikata di daerah, di kota juga. Mungkin kalau pernah ngelewatin Patria Japek ya? Ya Japek itu lumayan itu. Bukan itu nggak bisa tidur. Pas lewat Expansion Join kan jegluk-jegluk. Nah, jadi memang kalau saya sempat ditanya sama wartawan masalah safety, itu safety. Cuma yang tadi siapa namanya kok hilang namanya ya? Adit Bu. Nah, seperti yang Adit tadi tanyakan, mengganggu kalau di daerah, kalau dioperate ya, habis jembatan terus masuk ke operate itu kan pakai expansion joint ya, itu bahkan kadang-kadang bolong kalau pakai aspaltik doang gitu ya. Nah, yang paling betul adalah masangnya memang kayak orang, jadi saya praktekkan di salah satu jembatan tol saya, itu betul-betul teliti, kita harus ngecor adalah aspalnya dulu gitu. Jadi kalau aspalnya dulu yang dipasang atau perkerasan dulu dipasang, baru expansion jointnya masuk supaya kita punya keterbatasan bahwa antara expansion joint dan aspal hanya boleh selisih 3 mili, kecil sekali. Jadi artinya ketelitian pemasangan memang menjadi sesuatu hal yang sangat penting di expansion joint. Supaya apa? Supaya nggak kerasa kejegluk-jegluknya itu. Apalagi sekarang expansion joint sudah mulai lebar-lebar, panjang-panjang, ada yang sampai 1 meter. Sehingga perbedaan dari suatu material yang tadinya rigid pavement langsung ada expansion joint itu akan sangat terasa. Jadi kalau saya bisa menyarankan apalagi di daerah, menurut saya expansion jointnya jangan panjang-panjang. Bagaimana mengatasi expansion jangan panjang-panjang? Agak banyak. Jadi spannya jangan terlalu panjang, jangan sampai kalau di Japek itu katakan sekitar 180 meter baru ada expansion joint. Kemudian kita harus mengatasi movement akibat gempa. Efeknya expansion jointnya jadi lebar, jadi sekitar 1 meter. Padahal materialnya beda, agak karet. Pasti beda dengan rigid, dengan box yang ada ya. Artinya akan ada perubahan material juga, makanya kejegluk lagi akan terasa. Nah kalau misalnya di daerah yang masih memungkinkan, menurut saya celahnya nggak usah besar-besar. Kalau celahnya nggak terlalu besar-besar, roda juga nggak gitu terasa. Cara pemasangannya adalah pasang dulu aspalnya, baru dia pasang expansion jointnya sehingga bisa rata. Nah kalau expansionnya dulu dipasang, kemudian baru aspalnya biasanya jadi lebih tinggi. Nah disitulah akan terjadi kejegluk-jegluknya kerasa banget gitu. Jadi kalau yang saya sampaikan expansion joint tidak struktural tetapi sangat mempengaruhi pengendara. Gitu ya Adit ya. Oke, terima kasih. Adit, ada pertanyaan lagi? Masih Bu. Terkait itu juga. Oke Bu. Nah saya ingin bertanya Bu, kan kalau Ibu katakan tadi kan itu tuh tidak termasuk terlalu struktural tapi kan mempengaruhi kenyamanan. Nah kalau misalnya itu tuh udah terjadi, maksudnya udah kebentuk nih, apakah bisa diubah gitu, tapi apakah itu bakal berpengaruh secara struktural keseluruhan atau ketika udah jadi itu tinggal diubah bagian yang expansion joint sehingga rata lagi atau gimana Bu? Iya. Misalnya ini udah ada nih, nah itu tuh apakah bisa langsung diubah atau bakal berpengaruh ntar ke jembatannya enggak? Bisa langsung diubah. Contoh kayak tadi Pasupati atau Japek sekalipun itu kita bongkar. Jadi kita buka hanya di expansion joint-nya aja, terus kita pasang ulang dengan cara yang lebih benar, yang hati-hati dengan presisi. Kemudian kita atur supaya betul-betul rata gitu. Jadi bisa diubah tanpa mengganggu struktur sama sekali. Jadi Pasupati pernah pergantian expansion joint supaya nggak mengganggu pengendara, jadi sepotong-sepotong gitu ngebenerin. Nah, expansion joint yang bagus kalau di daerah, di kota-kota, dia nggak satu misalnya panjang jalan ada 20 meter ya, masangnya nggak 20 meter, dia ada segmen-segmen 10-10 atau bahkan 5-5, sehingga kita bisa nyopot sebagian, pasang lagi, ganti, nyopot sebagian, dibenerin lagi. Japek Selatan melakukan beberapa kali itu. Jadi kita bongkar lagi, bongkar lagi, pasang lagi, tanpa mengganggu keamanan struktur secara keseluruhan. Gitu. Bisa langsung dibongkar, diganti. Oke, terima kasih. Adit, ada lagi? Boleh terakhir Bu? Terakhir. Ya, silakan. Ini mungkin sedikit menyinggung ke arah pemerintah, Bu. Kan ini berarti soalnya kan ini jalan-jalan itu jalan umum, maksudnya bukan jalan tol, jadi kan jalan pemerintah. Nah kalau begitu, kenapa saya nggak yang saya rasakan di daerah saya di Sumatera Barat belum ada kelihatan kayak ada perubahan. Padahal kan itu tuh kan udah nyata kan, Bu. Maksudnya kayak terjadi perbedaan itu. Tapi kayak saya tuh belum pernah ngelihat ada perbaikan di situ. Apakah nggak tahu sih, saya agak menyinggung pemerintah sebenarnya, tapi nggak tahu Ibu bisa jawab apa enggak. Itu tuh
emang nggak dilakukan kayak gitu atau emang gimana sih Bu? Soalnya kan itu tuh kan bisa diperbaiki kan jawaban Ibu tadi, dan itu tidak mengganggu struktural juga kan. Jadi kan secara tidak langsung sebenarnya bisa dilakukan aja, tapi kayak saya tuh nggak pernah ngelihat ada perbaikan di situ loh Bu. Yang pemerintah ya Bu, bukan jalan tol. Mungkin itu sih Bu, kalau bisa Ibu jawab, terima kasih. Jawab dikit aja ya, soalnya udah menyangkut pemerintah. Tapi artinya saya juga sering bergaul dengan pemerintah. Sebetulnya biaya pemeliharaan itu ada. Dan kalau kita mau bicara urutannya, berarti sebetulnya dari masyarakat itu bisa. Kalau yang saya tahu mekanismenya berarti ke partai ke DPRD ya, kalau daerah ya, DPRD menganggarkan sehingga disitulah aspirasinya rakyat bisa terdengar. Memang harus mempunyai suara yang kenceng baru kedengeran, tetapi yang saya tahu di pemerintah ada yang namanya biaya untuk pemeliharaan, termasuk di dalamnya dalam memperbaiki expansion joint seperti itu. Gitu Adit. Jadi mungkin kalau masih mahasiswa nih masih kenceng suaranya, ya coba suarakan saja gitu. Kira-kira gitu. Tapi artinya biaya ke arah situ selalu ada untuk pemerintah untuk pemeliharaan. Oke, terima kasih Mbak Dina atas jawabannya. Ini Adit ini satu kampung sama Mbak Dina berarti ya. Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Mbak Dina itu Sumatera Utara ya? Tapi lahirnya di Sumatera Barat. Sumatera Utara, tebing tinggi Sumatera Utara ya. Oke. Sumatera Barat. Iya. Oh, saya salah. Oke. Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 12:05. Sebelum saya tutup mungkin kita foto bersama dulu mungkin ya. Pak Ingat bisa dibantu sama dipandu Mbak Kania, mungkin silakan Mbak Kania. Oke Pak, tolong dinyalakan semua video. Ya. Silakan kasih aba-aba ini. Masih nunggu yang pada on cam dulu Bu, bentar. Oke, dimulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak utamanya pada Bu Dina atas sharing ilmunya. Nah, harapan kita semoga adik-adik mahasiswa ini dapat menyerap ilmu yang Mbak Dina sudah sampaikan dengan baik ya, dan tertarik dan berniat untuk menekuni desain dan konstruksi jembatan gitu ya, dan bisa nantinya mengaplikasikan ilmunya dalam pengembangan dunia konstruksi jembatan di Indonesia ya. Oke, demikian kuliah umum ini. Saya izin untuk menutup acara. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara kuliah umum ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Salam sehat dan tetap jaga protokol kesehatan di mana saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mbak Dina ya. Makasih banyak. Jangan kapok ya Mbak Din. Insya Allah enggak, dengan senang hati. Makasih sudah diundang. Izin live ya. Ya, mari. Ya. Mari.
Recording stopped.